Bab 701, apakah Anda melihat seseorang meniupkan udara ke sapi? Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Guru yang terhormat, apa yang terjadi padamu? Tiba-tiba, Lin Fan menjadi sedikit khawatir ketika melihat Feng Qingzi tergeletak di tanah. Murid, guru di sini terserang penyakit yang membuat seseorang tidak dapat hidup tanpa cincin penyimpanan. Saya pikir sebaiknya Anda mengembalikan cincin penyimpanan itu kepada guru Anda di sini. Feng Qingzi berkata dengan susah payah, lalu memejamkan mata dan pingsan. Ini buruk, biksu botak, cepat dan bantu guru terhormat saya dengan CPR dari mulut ke mulut. Lin Fan tersentak kaget. Astaga, orang tua yang licik ini masih bertingkah di saat seperti ini. Hah, dermawan, Anda pasti bercanda dengan biksu malang ini, kan? Wajah pendeta Sakya terkejut, memikirkan bahwa orang seperti dirinya harus memberikan CPR kepada orang tua. Bagaimana jika kabar ini tersebar ke seluruh dunia? Mengapa kau masih membuang-buang waktu? Sebagai seseorang dari ras Buddha, bukankah kau seharusnya dipenuhi dengan belas kasih? Menyelamatkan nyawa lebih penting daripada membangun pagoda 7 lantai. Cepatlah, Lin Fan melanjutkan, dermawan, mohon maafkan biksu malang ini karena tidak dapat menyetujui permintaan itu. Pendeta Sakya menjawab dengan ekspresi sedih. Apapun yang terjadi, ia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Cepatlah dan berikan CPR kepada guru terhormatku. Setelah kau menghidupkannya kembali, aku akan memberimu beberapa harta karun di cincin penyimpanan. Lin Fan menambahkan, dermawan, apakah kau serius? Saat pendeta Sakya mendengar persyaratan itu, ia sangat gembira dan mengonfirmasinya 2 kali. Tentu saja, benar-benar nyata, kata Lin Fan. Baiklah, biksu malang ini datang. Seperti kata pepatah, menyelamatkan nyawa lebih penting daripada membangun pagoda 7 lantai. Kalau bukan aku yang masuk neraka, siapa lagi? Lebih jauh lagi, fakta bahwa aku bisa membebaskan senior Feng Qingzi dari siksaannya adalah keberuntungan biksu malang ini. Tanpa ragu, Pendeta Sakya langsung membungkuk dan siap memberikan CPR kepada Feng Qingzi. Saat Lin Fan melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Sialan, biksu botak yang rakus. Sepertinya harta adalah satu-satunya hal yang bisa membuat hatinya goyah. Saat Feng Qingzi merasakan hembusan udara ini datang ke arahnya, matanya terbuka lebar saat dia menjawab dengan penuh arti, "Ah, muridku tersayang. Kau memang muridku tersayang. Terima kasih atas pujiannya, guru terhormat. Menyelamatkan guru terhormat adalah tugasku sebagai murid." Ekspresi Lin Fan tidak berubah sama sekali saat dia menjawab dengan benar. Persetan dengan ini, rencananya tidak pernah berakhir. Apa yang terjadi akan kembali lagi. Jadi bagaimana jika dia ditipu sebelumnya? Orang yang bisa bertahan sampai akhir akan menjadi pemenang sejati. Akan selalu ada gunung yang lebih tinggi dari yang lain. Setiap generasi akan menggantikan generasi sebelumnya. Jadi bagaimana jika dia memiliki lebih banyak pengalaman daripada yang mulia? Pada akhirnya, bukankah dia tetap dikalahkan oleh yang mulia juga? Lin Fan tidak berpikir bahwa dia mengalami kerugian besar dari pertukaran ini. Dia tidak hanya mendapatkan dukungan secara cuma-cuma, dia bahkan mendapatkan 2 cincin penyimpanan. Banyak sekali, dia benar-benar mendapatkan banyak uang. Adapun Feng Qingzi, dia selalu merasa ada yang tidak beres tentang ini. Namun, dia tidak bisa memahami apa itu. Ayo pergi. Terhadap muridnya ini, Feng Qingzi merasa bahwa dia tidak bisa lagi menggunakan hatinya untuk berkomunikasi dengannya. Dia harus menemukan kesempatan yang baik untuk mendapatkan kembali cincin penyimpanan itu suatu hari nanti. Lin Fan tidak tahu kemana mereka akan pergi sekarang. Namun, dia masih diliputi kebahagiaan. Dermawan, bagaimana dengan harta yang telah kamu janjikan kepada biksu malang ini sebelumnya? Pikiran pendeta Sakya tertuju pada harta di cincin penyimpanan itu. Oleh karena itu, dia menyenggol bahu Lin Fan dan bertanya, "Diam, lebih lembut. Apa menurutmu aku akan membiarkanmu kalah dengan mengikutiku?" Lin Fan menatap pendeta Sakya dengan pandangan lambat dan penuh pengertian. Baguslah. Dengan begitu, biksu malang ini bisa merasa tenang sekarang. Pendeta Sakya merasa bahwa usahanya tidak sia-sia. Meskipun perjalanannya penuh gejolak, dia tetap akan mendapatkan hasilnya. Saat melewati kehampaan, Lin Fan menyadari bahwa kekuatan gurunya yang murahan ini benar-benar sangat hebat. Kecepatan mereka melintasi kehampaan itu terlalu cepat. Awalnya,
Lin Fan mengira bahwa kecepatannya saat melewati kehampaan itu sudah sangat luar biasa. Namun, dibandingkan dengan gurunya ini, dia menyadari bahwa kecepatannya bahkan tidak mencapai 1% pun. Orang tua, kemana kita akan pergi sekarang? Lin Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Murid, mulai sekarang, kau harus tahu nilai-nilai penghormatan setelah menjadikan aku sebagai gurumu. Kau harus memanggil orang tua ini sebagai guru terhormat. Nada bicara Feng Qingzi serius seolah-olah dia sedang memberi kuliah pada Lin Fan. Petik 2. Baiklah, guru terhormat. Lin Fan menjawab tanpa daya. Saat ini, guru akan membawamu ke tanah terjaga. Ada banyak jenius di sana dan itu adalah tempat perlindungan dan harapan terakhir bagi makhluk dari ribuan ras. Feng Qingzi menjawab, harapan terakhir. Lin Fan sedikit tertegun. Namun, dia mengerti setelah beberapa saat. Dunia suci kuno adalah tempat yang sangat besar. Jika makhluk dari ribuan ras dapat bertahan hidup selama ini, mereka pasti punya cara untuk melakukannya sendiri. Segala yang disaksikannya saat ini seperti pasir yang berserakan. Jika mereka ingin menggulingkan ras kuno begitu saja tanpa sedikit pun persatuan, itu jelas merupakan mimpi yang sia-sia. Ada 4 daerah terjaga di seluruh dunia Sein kuno. Tuan di sini adalah pelindung daerah sekitar yang diatur oleh distrik kejam dan Sein. Feng Qingzi berkata dengan suara rendah. Petik 2. Daerah terjaga adalah tempat teraman di seluruh dunia Sein kuno. Di dalam setiap daerah terjaga, hanya 1 juta makhluk hidup yang bisa hidup. Jika melebihi angka itu, mereka akan secara otomatis disingkirkan. Hah, tidak kusangka ada tempat yang luar biasa seperti itu di dunia Sein kuno. Senior, mungkinkah ini surga yang telah kau buka? Pendeta Sakya bertanya dengan bingung. Tidak ada yang menyebutkan hal ini dalam catatan ras Buddha. Tidak, ini adalah tempat yang terbentuk oleh alam. Itu juga berasal dari dasar keseimbangan kehidupan di antara dunia. Feng Qingzi menjawab, tanah terjaga ini adalah tempat di mana makhluk ras kuno tidak memiliki cara untuk masuk. Bahkan jika itu adalah makhluk tertinggi dari ras kuno, mereka juga tidak dapat melakukannya. Ini karena ada hubungan yang rumit antara para pelindung dan makhluk tertinggi dari ras kuno. Hubungan yang rumit seperti apa? Tanya Lin Fan. Feng Qingzi menatap Lin Fan perlahan sebelum melanjutkan, ras kuno tidak akan pernah ikut campur dalam masalah apapun di tanah terjaga, mereka juga tidak akan pernah menyerangnya. Namun, para pelindung juga tidak diizinkan untuk ikut campur dalam masalah makhluk dari ribuan ras di luar sana. Oleh karena itu, kita hanya dapat mengembangkan bakat secara perlahan sambil menyediakan darah baru bagi ribuan ras di luar sana. Petik 2. Mengapa kamu tidak bisa ikut campur? Lin Fan tidak dapat benar-benar memahami maksud di balik perjanjian ini. Itu karena jika kita ikut campur, makhluk tertinggi dari ras kuno akan muncul bersama-sama. Dengan mudah, mereka dapat dengan mudah memusnahkan semua makhluk dari ribuan ras. Pada saat yang sama, ini juga berlaku untuk keempat pelindung. Selain makhluk tertinggi, setiap makhluk ras kuno terakhir akan dimusnahkan. Dengan penjelasan ini, Lin Fan akhirnya mengerti masalahnya. Ini sama dengan dunia sebelumnya tempat dia berasal. Setiap negara memiliki kekuatan nuklir mereka sendiri. Namun, ada perjanjian bahwa tidak peduli seberapa keras mereka ingin bertarung, mereka tidak boleh menggunakannya. Bagaimanapun, begitu kekuatan nuklir diaktifkan, semuanya akan dimusnahkan. Dalam hal ini, makhluk tertinggi dan guru terhormatnya adalah senjata nuklir. Saat mereka menyerang, itu akan menjadi tragedi di mana tidak seorang pun dapat bertahan hidup. Guru yang terhormat, 8 makhluk tertinggi dari ras kuno adalah makhluk kuat tingkat surgawi ilahi 10, keadaan dewa abadi. Bagaimana dengan kita dari ribuan ras? Berapa banyak makhluk tingkat surgawi ilahi 10, keadaan dewa abadi yang kita miliki? 4. Feng Qingzi menjawab, itu tidak mungkin, kan? Aku telah melihat banyak makhluk kuat dari keadaan dewa abadi. Lin Fan sendiri telah menaklukkan 10 makhluk keadaan dewa abadi sendirian. Bagaimana mungkin hanya ada 4? Murid, semua yang telah kau lihat bukanlah makhluk keadaan dewa abadi sejati. Mereka hanya mencapai sana dalam hal kekuatan dan keadaan itu sendiri. Mereka adalah makhluk keadaan dewa abadi semu. Namun, makhluk keadaan dewa abadi sejati harus mencapai kursi dewa abadi dari surga. Namun, jumlah kursi dewa abadi yang diizinkan di dunia selalu tetap. Petik 2. Namun, ada kemungkinan dari hal yang tidak diketahui. Dan,
Gurumu di sini hanya mencari kemungkinan yang dapat menghancurkan kita melalui kehidupan kita yang telah ditakdirkan ini. Feng Qingzi berkata, menurut perkataan guru terhormat, kemungkinan untuk menerobos kehidupan yang telah ditakdirkan ini seharusnya adalah aku. Lin Fan menjawab dengan tenang. Murid, ya, guru terhormat, langit masih cerah. Bisakah kau berhenti melamun sekarang? Feng Qingzi bertanya. Astaga, guru terhormat, jika bukan aku, siapa lagi? Lin Fan sedikit marah sekarang. Mengingat potensinya yang tak tertandingi, bagaimana mungkin bukan dia? Dia wanita yang kuat, meskipun dia tidak mencapai kursi dewa abadi dari surga, kekuatan tempurnya tak tertandingi. Karena itu, bahkan ras kuno mengalami banyak kesulitan menghadapinya. Hanya saja, jangan bicarakan itu untuk saat ini. Feng Qingzi menggelengkan kepalanya dan mendesah. Guru terhormat, apakah kau berbicara tentang permaisuri air api? Tiba-tiba, Lin Fan memikirkan wanita jalang mesum itu. Murid, bagaimana kau tahu tentang dia? Oh, itu karena dia adalah majikanku. Lin Fan berkata seolah-olah itu semua wajar. Murid, ya, Lin Fan bingung. Bisakah kau melihat seorang pria di depan meniupkan udara ke arah seekor sapi? Feng Qingzi merasa bahwa muridnya ini menjadi sedikit tidak bisa diandalkan. Astaga, guru yang terhormat, kau tidak berpikir aku sedang meniup trompet, kan? Ah, baguslah kau mengerti maksudnya. Baiklah, kita sudah sampai. Dermawan, aku tertidur karena bualanmu. Pendeta Sakya terbangun sambil menggosok matanya. Lin Fan, Bab 702, Tanah yang Dijaga. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Senior, apakah ini tanah yang dijaga? Pendeta Sakya melihat ke puncak gunung yang besar di depan dan tidak dapat menahan diri untuk berseru kegirangan. Lin Fan mengamatinya. Dia tidak dapat mengatakan di mana puncak gunung itu dimulai, tetapi gunung itu sangat luas dan tanpa batas. Dari atas ke bawah, ki makhluk hidup mengalir deras melalui surga. Jelas, tempat ini telah berubah menjadi tempat yang sangat indah. Di tempat-tempat yang terdapat banyak makhluk hidup, seiring berjalannya waktu, ki makhluk hidup akan terbentuk secara alami. Dan, karena tidak ada perang dan konflik yang terjadi di tempat ini, auranya bahkan lebih bersemangat seperti matahari tengah hari. Dunia suci kuno diperintah oleh 8 makhluk tertinggi. Dengan demikian, ada 4 daerah terjaga. Setiap daerah terjaga dibentuk di persimpangan 2 distrik yang diperintah oleh makhluk tertinggi dari ras kuno. Nanti, aku akan mengirim kalian masuk. Segala sesuatu setelah itu tergantung pada kalian sendiri. Feng Qingzi berkata, astaga, guru yang terhormat, Anda tidak akan mengurus kami lagi. Lin Fan berbalik dan bertanya dengan terkejut. Mereka baru saja tiba di tempat ini, dan lelaki tua ini sudah siap untuk menyerahkan mereka ke hutan belantara tanpa mempedulikan mereka sama sekali. Tidak peduli apa, dia adalah murid lelaki tua ini. Di mana di dunia ini akan ada guru lain yang berperilaku seperti ini? Benar, senior, Anda tidak bisa melakukan itu. Sekarang setelah dia berada di tempat yang tidak dikenal, Pendeta Sakya mulai merasa gelisah. Feng Qingzi menatap mereka berdua dan tersenyum tenang, kau ingin aku menjagamu. Tentu, tapi muridku tersayang, kau harus mengembalikan 2 cincin penyimpanan itu kepada gurumu. Lin Fan bertukar pandang dengan Pendeta Sakya. Seperti kata pepatah, guru hanya dapat menginisiasi muridnya, tetapi bagaimana ia akan berhasil tergantung pada kultivasinya sendiri. Era macam apa ini? Ini adalah era di mana setiap orang harus bergantung pada diri mereka sendiri. Bagaimana kita bisa bergantung pada orang lain untuk mendapatkan bantuan? Tidakkah kau setuju denganku, Biksu Botak? Bagaimana mungkin Lin Fan rela berpisah dengan 2 cincin penyimpanan itu? Jika ia benar-benar harus membuat pilihan, maka ia pasti akan memilih 2 cincin penyimpanan ini daripada yang lainnya. Mengingat status orang tua ini, nilai harta karun di dalam cincin penyimpanan itu pasti sangat tinggi. Bagaimanapun, ia telah sampai di tempatnya saat ini selangkah demi selangkah, tanpa bimbingan dari siapapun setelah bertahun-tahun. Ia yakin bahwa ia masih akan terus maju bahkan jika itu tetap terjadi di masa depan. Dermawan Lin benar, semuanya harus bergantung pada perbuatan kita sendiri. Pendeta Sakya menganggukkan kepalanya tanpa ragu sama sekali. Bagaimanapun, dia memiliki bagian dari harta karun di dalam cincin penyimpanan. Jika Feng Qingzi mengambilnya kembali, dia tidak akan mendapatkan apapun.
Feng Qingzi menatap mereka berdua dan merasa jengkel dalam hatinya. Mereka adalah sekelompok binatang buas. Terutama bagi muridnya itu. Orang itu praktis adalah jet tempur berdarah dari seluruh pasukan binatang buas. Lupakan saja, ini adalah 2 token di sini. Kalian sebaiknya menyimpannya dengan baik. Tanpa 2 token ini, kalian berdua tidak akan bisa memasuki tempat ini. Feng Qingzi menyingkirkan jubahnya. Dari sana, 2 token seukuran ibu jari yang berkilau menyatu ke dalam tubuh Lin Fan dan Pendeta Sakya. Tiba-tiba, ada perasaan seolah-olah darah dan denyut nadi mereka saling berhubungan. Pada saat Lin Fan kembali sadar, Feng Qingzi telah lama meninggalkan tempat itu. Kemana senior pergi? Pendeta Sakya bertanya dengan heran. Mungkin dia sakit perut dan pergi ke toilet. Lin Fan merasa sangat baik sekarang. Dia benar-benar telah mendapatkan banyak harta kali ini. Dermawan, apakah sudah waktunya bagi kita untuk membagi hasil rampasan sekarang? Pikiran tentang harta karun di dalam cincin penyimpanan telah mengganggu pikiran Pendeta Sakya sepanjang waktu. Dia menjadi sedikit tidak sabar sekarang. Apa yang membuatmu cemas? Masuklah ke guarded ground ini untuk melihat-lihat terlebih dahulu. Ayo pergi. Sambil memberi isyarat dengan tangannya, Lin Fan terbang menuju puncak gunung yang sangat besar itu. Sebuah penghalang cahaya yang berkilauan meliputi seluruh puncak gunung ini. Ada simbol-simbol rahasia yang berkedip-kedip di layar cahaya yang tampak sangat misterius. Seolah-olah mereka terhubung ke surga itu sendiri. Saat Lin Fan dan Pendeta Sakya melakukan kontak dengan layar cahaya, mereka langsung tersedot ke dalamnya. Ini benar-benar luar biasa, ya. Ketika layar cahaya menyinari tubuh mereka, air itu seperti aliran sungai yang mengalir melalui mereka. Lembut dan halus, tanpa halangan apapun. Setelah mereka memasuki layar cahaya, pemandangan yang menanti mereka benar-benar berbeda. Tidak kusangka akan ada tempat seperti itu di dunia suci kuno. Mengapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Pendeta Sakya mulai bergumam pada dirinya sendiri. Aku rasa eselon atas ras Buddha kalian pasti menyembunyikan fakta ini dari kalian. Jangan sampai kalian memutuskan untuk berkhianat dan melarikan diri dari mereka saat kalian mengetahui tentang tempat perlindungan seperti itu di dunia suci kuno. Kata Lin Fan, dermawan, kata-katamu sangat masuk akal sehingga biksu malang ini bahkan tidak tahu bagaimana membantahnya lagi. Sekarang harta karun itu ada di tangan Lin Fan, Pendeta Sakya siap mengikuti keinginan dan kemauan Lin Fan untuk mendapatkan bagian dari harta karun itu. Puncak gunung itu sangat besar karena berputar ke atas. Ada total 9 lapisan di puncak gunung itu. Masing-masing dari lapisan itu dibangun rumah-rumah di seluruh bagiannya dan ramai dengan kehidupan dan suara. Bagi Lin Fan dan Pendeta Sakya, ini adalah tempat yang luar biasa. Sejak dia memasuki dunia orang suci kuno, Lin Fan belum pernah melihat tempat seramai ini. Dan saat Lin Fan dan Pendeta Sakya sedang memeriksa tempat itu, mereka mendapati diri mereka dikelilingi oleh sekelompok orang. Hai, apakah kalian berdua ingin bergabung dengan pesta badai kami dan berangkat untuk menyelesaikan misi bersama untuk mendapatkan poin kontribusi? Dari sana, kita akan mencapai puncak kehidupan. Seorang pria gemuk dengan 2 pedang panjang tergantung di belakang punggungnya tersenyum cerah ke arah Lin Fan dan Pendeta Sakya. Hei, kedua pria tampan ini. Apakah kalian ingin bergabung dengan kelompok saudari kalian di sini? Ada banyak gadis yang menakjubkan di kelompok saudari kalian di sini. Seorang gadis yang tampak seperti iblis dengan napas yang sangat harum berputar di sekitar Lin Fan. Pendeta Sakya melantunkan beberapa sutra Buddha. Namun, tatapannya tanpa sadar beralih ke dada terbuka gadis yang tampak seperti iblis itu, karena dia tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya juga. Mereka sangat besar, tidak dapat menahan diri, Pendeta Sakya bergumam pelan. Namun, dia tersadar segera setelah itu saat dia menutup matanya. Hai, saudara-saudara di sana. Bergabunglah dengan pesta tak terbatas kami. Kita bisa membunuh makhluk ras kuno bersama-sama dan mendapatkan poin kontribusi untuk ditukar dengan beberapa seni bela diri yang tak tertandingi. Mari kita menjadi makhluk yang sangat kuat sejak saat itu. Manfaat dari pesta tak terbatas kami luar biasa. Anda tidak hanya bisa berpesta dengan ikan dan daging untuk setiap makan, kami bahkan menyediakan pil yang Anda butuhkan untuk kultivasi. Bergabunglah dengan kami. Kami punya seorang pandai senjata dari ras kuno di sini. Kami juga punya seorang master formasi. Jangan lewatkan ini.
Lin Fan sangat ketakutan oleh sekelompok orang di sana dan menyeret biksu botak itu untuk segera melarikan diri. Astaga, apa yang sebenarnya terjadi di sana? Kenapa ini tampak seperti bursa perekrutan atau semacamnya? Dermawan, tempat ini terlalu menakutkan. Ombaknya terlalu bergolak. Pendeta Sakya terkesiap. Biksu botak, tidak kusangka kau biksu botak yang sangat mesum. Apakah dada gadis itu benar-benar besar? Lin Fan bertanya. Ya, mereka sekuat lautan luas dan dapat menampung semua yang ada di dalamnya. Pendeta Sakya memuji. Dan tepat pada saat ini, sebuah diskusi mulai berkembang di dalam kelompok itu. Partai Penyegel Surga telah kembali. Kali ini, Partai Penyegel Surga telah menerima misi surga tingkat rendah. Menyelesaikannya akan memberikan 100.000 poin kontribusi. Terlalu kuat. Partai Penyegel Surga terlalu kuat. Tidak kusangka mereka bahkan dapat menyelesaikan misi sesulit itu. Pada saat ini, seberkas cahaya terang memancar keluar. Tangguh dan agung, sosok dengan aura tajam muncul di alun-alun. Pemimpin mereka semua adalah seorang pria yang anggun dan tenang. Memiliki wajah yang cantik, dia menatap masa dengan tatapan dingin, lalu berjalan melewati mereka tanpa menatap mereka dua kali. Ah, teman-teman, lihatlah, mereka berhasil menangkap 3 ahli senjata dari ras kuno. Kuat, mereka benar-benar kuat. Aku bertanya-tanya apakah Partai Penyegel Surga masih merekrut seseorang saat ini. Jika kita bisa bergabung dengan kelompok mereka, kita pasti akan mencapai puncak kehidupan kita. Sebaiknya kau berhenti bermimpi. Persyaratan masuk untuk pesta penyegelan surga adalah tingkat surgawi 5. Apa kau sudah mencapainya? Hai, aku hanya sedikit kurang dari itu. Dermawan, orang-orang ini hebat. Sepertinya biksu malang ini benar-benar seperti katak di dalam sumur di masa lalu. Melihat ke arah pesta itu, Pendeta Sakya mendesah dan meratap. Kurasa mereka biasa saja. Lin Fan menjawab dengan acuh tak acuh. Mereka tidak tampak seperti sesuatu yang berarti baginya. Namun, ketika Lin Fan melihat pemandangan ini di hadapannya, hatinya merasakan sedikit adrenalin. Dilihat dari penampilannya, tanah terjaga ini memang tempat yang cukup layak. Bab 703, Lelaki Tua Penipu. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Segala yang disaksikan Lin Fan di alun-alun terukir dalam di hatinya. Sepertinya di daerah terjaga ini, kebanyakan orang berkumpul dalam kelompok dan akan berangkat untuk melakukan ekspedisi untuk membunuh makhluk ras kuno bersama-sama. Dermawan, kemana kita akan pergi sekarang? Pendeta Sakya sekarang menjadikan Lin Fan sebagai pemimpin. Di tempat terkutuk ini, di mana dia sama sekali tidak mengenal sistem, dia tidak berani bertindak seenaknya. Mengambil contoh dari pemandangan di alun-alun, pria dari kelompok penyegel surga itu sama sekali tidak lemah. Aura kuat yang dipancarkannya membuat Pendeta Sakya merasa tertekan. Aku ingin mencari tempat untuk beristirahat dengan baik. Tidakkah kau lihat bahwa pengelolaan tempat ini mirip dengan kota? Lihat ke atas sana, ada sebuah penginapan. Lin Fan menunjuk ke kejauhan. Benar, benar. Kita harus beristirahat dengan baik. Benar, namun, bukankah tempat ini terlalu ramai? Tidak kusangka akan ada tempat seperti itu di dunia suci kuno. Pendeta Sakya berkomentar. Pendeta Sakya selalu berkultivasi seperti biasa dan jarang mengalami hal-hal seperti ini. Terhadap semua yang terjadi di sini, dia dipenuhi rasa ingin tahu. Saat ini, Lin Fan dan Pendeta Sakya berada di lapisan pertama. Mereka tidak tahu seperti apa 8 lapisan lainnya di atas. Namun, hanya lapisan ini saja sudah cukup membuka mata bagi Lin Fan dan Pendeta Sakya. Tingkat surgawi 6, keadaan hukum. Aku akan menyewakan diriku selama 3 hari dengan imbalan 1.000.000 pil Sengyang. Di kedua sisi jalan setapak yang lebar ini berdiri banyak orang yang menggantungkan papan pengumuman di leher mereka, menyewakan diri mereka sendiri. Lin Fan dapat mengatakan bahwa makhluk hidup di sini memiliki pikiran yang cukup untuk berbisnis. Menjual seorang pembuat senjata dari ras kuno. Dia bisa membuat senjata roh kelas rendah. Dijual murah dengan harga 300 juta pil Sengyang. Dermawan, tempat ini benar-benar ramai dengan aktivitas. Aku heran apakah ada yang akan bangun jika biksu malang ini menyewakan dirinya sendiri. Melihat kejadian di sekitar mereka, Pendeta Sakya terpesona dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu bisa pergi dan mencobanya. Meskipun Lin Fan juga sama terkejutnya, dia tetap terlihat tenang sehingga dia tidak akan memberikan kesan sebagai orang desa. Saat ini,
seolah-olah semua yang ada di hadapan Lin Fan tidak perlu dikejutkan. Namun, ada sesuatu yang memilukan bagi Lin Fan. Sialan, dahulu kala, dia sangat kaya. Pil Seng yang dimilikinya mencapai triliunan. Tapi orang bisa melihatnya sekarang, miskin seperti orang miskin. Syukurlah pohon parasol mistisnya masih bisa membudidayakan sejumlah pil Seng yang setiap hari. Akan tetapi, jumlah pil Seng yang dibudidayakan oleh pohon parasol mistis masih terlalu sedikit. Bahkan tidak cukup untuk digunakan semua makhluk hidup di Firdausnya untuk berkultivasi. Sepertinya dia harus mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak pil Seng yang. Tidak lama kemudian, Lin Fan dan Pendeta Sakya menemukan sebuah penginapan. Akan tetapi, ketika mereka mendengar harga kamar, wajah Lin Fan menjadi bingung. Tuan-tuan, karena kalian tidak tergabung dalam kelompok manapun, kalian tidak berhak atas potongan harga apapun. Pada saat yang sama, kalian hanya berhak atas kamar kelas bawah. Satu malam di kamar kelas bawah akan dikenakan biaya 100.000 pil Seng yang. Kata petugas itu. Melihat petugas itu, Lin Fan jengkel. Menginap di sini bahkan untuk satu malam saja sudah terlalu mahal. Akan tetapi, kondisi kultivasi petugas ini juga tidak lemah. Tak disangka dia adalah makhluk surgawi tingkat 4, makhluk yang tidak akan mati. Karena dia baru di sini, Lin Fan tidak ingin banyak bicara. Sambil mengulurkan tangannya, dia mengeluarkan pil Seng yang dibudidayakan oleh pohon parasol mistis. Aliran kecil pil Seng yang mengalir keluar. Dengan cepat, petugas itu menerima pil Seng yang. Tuan-tuan, silakan. Setelah memeriksa apakah jumlahnya tepat, petugas itu menyambut mereka dengan penuh semangat. Di dalam rumah, dermawan, mengapa hanya ada satu tempat tidur? Melihat keadaan rumah itu, Pendeta Sakya menunjukkan ekspresi kesakitan. Siapa yang harus kutanyai jika kau bertanya padaku? Tempat macam apa ini dengan begitu banyak aturan? Lin Fan hampir meledak sekarang. Biksu botak, karena aku memberikan setiap pil Seng yang dan kau tidak memberikan apapun, aku akan mengambil tempat tidur dan kau akan mengambil lantai. Oh, tidak, dermawan. Kita berdua laki-laki. Aku yakin kita bisa berdesakan. Lihat betapa dinginnya lantai ini. Biksu malang ini akan jatuh sakit. Pendeta Sakya meringis kesakitan. Hentikan omong kosongmu. Mereka yang tidak membayar tidak punya hak. Apa kau tidak tahu? Jawab Lin Fan. Saat Pendeta Sakya mendengarnya, dia menyerah. Dia tahu dengan jelas betapa miskinnya dia. Dia benar-benar hanya seorang pengemis. Baiklah, namun, dermawan, sekarang setelah kita di sini, kurasa sudah waktunya bagi kita untuk membagi hasil rampasan. Pendeta Sakya melanjutkan, menurutku, biksu botak, kau tidak hanya bejat, kau juga serakah. Sudah berapa kali kau menyebutkan tentang membagi hasil rampasan di sepanjang jalan sekarang? Lin Fan tidak berdaya sekarang. Sepertinya adalah dosa untuk menjaga biksu botak ini di sisinya. Sungguh beban, orang ini hanyalah beban. Oh dermawan, biksu malang ini baru saja menyingkirkan 4 keinginan dalam hatinya. Aku belum mencapai puncak pencerahan. Pendeta Sakya berkata tanpa malu. Baiklah, aku harus memberikannya kepadamu dengan jujur, biksu botak. Kita akan membagi harta rampasan sekarang. Tapi, kau harus berdiri di sana dan biarkan aku memeriksa apa yang ada di dalamnya terlebih dahulu, oke? Perintah Lin Fan. Baiklah, biksu malang ini menjamin bahwa aku tidak akan bergerak. Wajah Pendeta Sakya gembira sekarang. Akhirnya tiba saatnya untuk membagi harta rampasan. Pikiran itu membuatnya sangat bersemangat. Duduk di tempat tidur, Lin Fan juga sama gembiranya. Sejak dia menyentuh cincin penyimpanan, dia sama sekali tidak memeriksa barang-barang di dalamnya. Namun, dia membuat persiapan mental yang cukup agar tidak terpana oleh pemandangan di dalamnya. Ini akan menjadi kekayaan yang sangat banyak. Hanya memikirkan hal itu saja sudah membuatnya sangat marah sekarang. Dermawan, tolong cepatlah. Biksu malang ini mulai sedikit tidak sabar sekarang. Pendeta Sakya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Apa yang membuatmu terburu-buru? Tidakkah kau lihat bahwa aku sedang menjaga suasana hati saat ini? Lin Fan melirik Pendeta Sakya, lalu membuka salah satu cincin penyimpanan dengan sangat hati-hati. Oh harta karun, yang mulia ada di sini. Hati Lin Fan berkobar seperti api yang berkobar saat ini karena dia sama sekali tidak bisa menahan kegembiraannya. Namun, ketika Lin Fan melihat keadaan di dalam cincin penyimpanan, wajahnya berubah total dan menjadi serius.
Saat Pendeta Sakya melihat perubahan pada ekspresi Lin Fan ini, jantungnya berhenti sejenak. Tidak bagus. Sepertinya harta karun di dalamnya pasti sangat berharga bagi dermawan Lin hingga membuatnya bingung seperti itu. Pada saat ini, Lin Fan menarik napas dalam-dalam. Wajahnya sedikit pucat saat dia mengangkat cincin penyimpanan kedua dengan jari-jari gemetar. Lin Fan hampir tidak tahan melihatnya sekarang. Namun, dia tetap memaksakan diri untuk membuka kelopak matanya untuk memeriksa cincin penyimpanan kedua. Dentang, kedua cincin penyimpanan jatuh ke tempat tidur saat Lin Fan mengangkat kepalanya. Dua aliran air mata mengalir di pipinya. Guru yang terhormat, saya salah. Murid Anda di sini bersedia mengembalikan kedua cincin penyimpanan kepada Anda. Lin Fan sangat sedih saat ini. Dasar orang tua bau, dasar penipu, dermawan, ada apa? Pendeta Sakya bertanya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat yang sama, hatinya berdebar sekali lagi. Mungkinkah barang-barang di dalam kedua cincin penyimpanan itu benar-benar menjijikkan? Pada saat ini, di suatu tempat misterius yang jauh, Feng Qingzi duduk dengan santai dan memutar dua cincin penyimpanan di jarinya, menyeringai tipis di wajahnya. Ah, orang tua memang lebih berpengalaman. Orang tua, yang mulia benar-benar yakin kali ini. Tidak kusangka kau hanya berpura-pura dari awal sampai sekarang. Lin Fan benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi. Dermawan, ada apa? Pendeta Sakya bertanya dengan tergesa-gesa. Lihatlah sendiri. Lin Fan melempar kedua cincin penyimpanan itu. Pendeta Sakya membuka kedua cincin penyimpanan itu dengan penuh semangat. Namun, dalam sekejap mata, wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin tidak ada apa-apa di dalamnya? Melihat cincin penyimpanan yang kosong, Pendeta Sakya terperangah. Ini seharusnya adalah harta karunnya. Bagaimana mungkin tidak ada apa-apa di dalamnya? Lin Fan menghela napas. Perbedaan harapan membuatnya terdiam beberapa saat. Orang tua bau, jika kau punya sedikit hati nurani, setidaknya kau akan meninggalkan sesuatu. Tapi lihat sekarang, tidak ada apa-apa. Dengan apa aku harus memulai perjalanannya? Sialan. Bukankah ini puncak jalan hidupnya yang dijanjikan yang akan dijalaninya dengan mengikuti orang ini? Sepertinya dia harus memulai semuanya dari awal sendirian sekali lagi. Bab 704 Hari-hari yang tragis. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Keesokan harinya, Lin Fan membuka matanya dengan linglung. Namun, saat dia membukanya, dia melompat kaget. Yang dia lihat hanyalah biksu botak terkutuk ini yang telah merangkak ke tempat tidurnya entah kapan. Tidak hanya itu, tangan biksu botak itu bahkan tergeletak di dadanya. Persetan denganku. Lin Fan terkejut saat dia menendang biksu botak itu hingga terlempar dari tempat tidur. Ayo, apa yang kau lakukan pagi-pagi sekali, dermawan? Mengapa kau begitu marah? Pendeta Sakya menggosok matanya seolah-olah dia belum sepenuhnya bangun dari tidurnya. Biksu botak, apa yang kukatakan padamu tadi malam? Aku tidur di tempat tidur dan kau di lantai, kan? Kenapa kau naik ke tempat tidur? Saat Lin Fan memikirkan fakta bahwa dia baru saja menghabiskan sepanjang malam tidur dengan seorang biksu botak, semua bulu di punggungnya langsung berdiri. Siapa yang tahu kalau biksu botak ini telah melakukan tindakan tidak senonoh dengannya sepanjang malam? Ah, bagaimana bisa biksu malang ini tidur di tempat tidur? Dermawan, tolong jangan menjelek-jelekkan biksu malang ini. Pendeta Sakya berkata dengan tatapan tegas seolah-olah dia bertekad untuk tidak membiarkan Lin Fan mencoreng reputasinya. Kamu, dermawan, biksu malang ini baru saja bangun. Dan disinilah aku di tanah. Bagaimana mungkin aku tidur di tempat tidurmu? Kamu pasti sedang bermimpi, dermawan. Pendeta Sakya melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Lupakan saja, hentikan omong kosong itu. Lin Fan memotong pembicaraan dengan tangannya dan tidak ingin melanjutkan lebih lama lagi. Ketuk, ketuk. Tepat pada saat ini, suara ketukan di pintu terdengar. Biksu botak, pergi dan buka pintunya. Pendeta Sakya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Namun, tidak lama setelah membuka pintu, dia kembali. Dermawan, petugas penginapan bertanya apakah kami akan memperpanjang masa tinggal. Jika tidak, kami harus keluar. Pendeta Sakya berkata. Hah, jam berapa sekarang? Lin Fan tercengang saat melihat keluar jendela. Matahari baru saja terbit, bukan? Bagaimana mungkin waktu sudah habis? Tuan-tuan, penginapan kami hanya menyediakan waktu 24 jam per kamar. Karena itu,
Sekarang waktunya sudah lewat, saya khawatir kalian harus keluar. Bolehkah saya bertanya apakah kalian berdua berniat untuk melanjutkan masa tinggal? Petugas itu bertanya dengan sopan. Petik 1. Tidak etis. Ini toko yang tidak etis. Lin Fan memarahi dalam hatinya. Namun, karena dia tidak terbiasa dengan tempat ini, dia tidak bisa bercanda. Karena itu, dia hanya melambaikan tangannya dan menjawab, tidak akan tinggal lagi. Baiklah. Dermawan, apakah kita benar-benar tidak akan tinggal lebih lama? Setelah petugas itu pergi, Pendeta Sakya bertanya. Bagaimana kita bisa bertahan? Apakah kamu punya pil Seng Yang? Lin Fan memutar matanya. Tidak, Pendeta Sakya mengangkat bahu dan menjawab dengan putus asa. Bukankah itu seharusnya sudah memberimu jawaban? Baiklah, saatnya pergi. Pertama, kita akan membuat pesta. Sepertinya jika kalian tidak ikut pesta, tempat ini akan sangat tidak nyaman untuk ditinggali. Meskipun Lin Fan belum begitu yakin dengan situasi di sini, dia tahu bahwa seseorang setidaknya membutuhkan status anggota pesta meskipun ingin tinggal di penginapan. Jika tidak, tidak akan ada diskon. Kalau dipikir-pikir sebagai makhluk surgawi tingkat 7, dia harus menjalani hidup dengan sangat menyedihkan. Akhirnya, mereka berdua mandi dan bertanya-tanya sebelum akhirnya menemukan kemana harus pergi untuk mendaftar pesta. Saya minta maaf kepada kalian berdua. Karena kalian berdua tidak memiliki 10.000 poin kontribusi, kalian tidak memenuhi syarat untuk mendaftar pesta. Yang melayani Lin Fan dan Pendeta Sakya adalah seorang gadis manis. Pada saat ini, dia membuka matanya lebar-lebar dan menjawab dengan manis. Astaga, tempat macam apa ini? Tidak kusangka kau butuh 10.000 poin kontribusi untuk membentuk sebuah kelompok. Astaga, apakah benar-benar perlu banyak aturan seperti ini? Lin Fan hampir menangis sekarang. Bukankah ini tipuan yang sangat besar? Namun, Lin Fan memasang wajah serius dan merendahkan suaranya. Hei, cewek. Kami berdua di sini sangat kuat. Bagaimana dengan ini? Kami akan berutang 10.000 poin kontribusi terlebih dahulu dan kau akan membantu kami mendaftar sementara itu. Setelah kami mendapatkan poin kontribusi, kami akan kembali dan membayarnya padamu. Bagaimana kedengarannya? Dermawan cewek, tolong beri kami sedikit wajah. Pendeta Sakya menambahkan dengan wajah tersenyum. Maaf, tuan-tuan, jika kalian ingin membuat kelompok, kalian memerlukan 10.000 poin kontribusi. Jika tidak, kalian dapat bergabung dengan kelompok lain untuk mendapatkan beberapa poin kontribusi sementara ini. Si cewek manis menjawab dengan sabar. Petik 2. Cewek, kau tidak akan memberi kami muka. Pertama, Lin Fan memeriksa situasi di sekitar, lalu menjulurkan kepalanya dan menjawab dengan nada tidak ramah. Tidak, si cewek menggelengkan kepalanya tanpa sedikit pun rasa takut. Melihat betapa tak kenal takutnya si cewek, Lin Fan sudah muak dengan itu. Baiklah, cewek, kau hebat. Setelah kami mendapatkan 10.000 poin kontribusi, kami akan datang dan mencarimu lagi. Lin Fan tidak ingin mengatakan apapun lagi. Orang-orang di sini terlalu serius dan tidak tahu bagaimana beradaptasi sama sekali. Ini terlalu menakutkan. Baiklah, kuharap kalian berdua bisa mendapatkan 10.000 poin kontribusi kalian sesegera mungkin. Anak ayam itu berseri-seri, memperlihatkan mutiara putihnya. Biksu botak, saatnya pergi. Lin Fan tidak menyangka begitu banyak peraturan yang harus dipatuhi di dalam area terjaga, dan merasa sangat tidak berdaya. Dermawan, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa mendapatkan 10.000 poin kontribusi itu? Pendeta Sakya menatap Lin Fan dengan ekspresi sedih, bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Lin Fan meletakkan tangannya di pinggangnya dan menatap ke langit. Mulutnya menyeringai licik, Bukankah itu hanya 10.000 poin kontribusi? Apakah hal seperti itu benar-benar dapat membuat Yang Mulia goyah? Oh, Dermawan, Anda punya rencana. Wajah Pendeta Sakya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia menatap Lin Fan dengan hormat. Hehe, Lin Fan tidak menjawab dan hanya terkekeh. Biksu botak, apakah Anda tahu cara tercepat untuk menjadi kaya di dunia ini? Lin Fan menatap biksu botak itu dan bertanya. Pendeta Sakya menatap Lin Fan dan merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Dermawan, biksu malang ini tidak tahu. Aku tahu kau tidak tahu, tapi jangan khawatir. Kau akan segera tahu. Lin Fan tersenyum acuh tak acuh dan membawa Pendeta Sakya pergi bersamanya. Gang acak. Dermawan, kurasa tidak tepat bagi kita untuk melakukan ini,
mata pendeta Sakya bergerak cepat. Dia sedikit takut dan gugup. Apa yang kau takutkan? Bukankah ini hanya perampokan? Dengarkan perintahku. Aku jamin itu akan bisa diandalkan. Lin Fan mengenakan topeng berwarna hitam, tidak memperlihatkan apapun kecuali matanya. Dermawan, biksu malang ini tidak bisa melakukan hal seperti itu. Pendeta Sakya menggelengkan kepalanya sekali lagi. Biksu botak, apakah kau ingin kita terjebak di sini menderita setiap hari dan hidup di luar setiap hari? Lihatlah sekelilingmu. Tempat ini benar-benar tambang emas yang dipenuhi dengan poin kontribusi yang tersebar di mana-mana. Lihatlah restoran-restoran tempat orang-orang ini berpesta makan daging dan ikan. Lihatlah betapa mereka menikmatinya. Mengingat kondisi kultivasi kita di sini, kita mungkin bisa menjadi seseorang dan segalanya, kau tahu. Tapi, lihatlah hari-hari yang harus kita lalui sekarang. Bagaimana kita bisa membiarkan 10.000 poin kontribusi yang remeh ini menghalangi jalan kita? Lin Fan melanjutkan, pendeta, Sakya memikirkannya sejenak, hai, jika aku tidak masuk neraka, siapa yang akan masuk? Semua yang aku lakukan sekarang adalah untuk membantumu, dermawan. Aku percaya bahwa Buddhaku tidak akan menyalahkanku untuk ini. Ya, begitulah caranya, pergilah, dan aku akan menunggumu di sini. Lin Fan memegang batu bata legendaris 95 di tangannya saat matanya bersinar lebih terang. Ada banyak pejalan kaki di jalan utama. Pendeta Sakya memandang semua orang yang berjalan dan teringat pada kata-kata yang disampaikan Dermawan Lin kepadanya, dia harus mencari tipe orang bodoh yang digambarkan oleh Dermawan Lin. Seketika, mata pendeta Sakya berbinar saat dia melangkah maju. Amitabha, Dermawan, biksu malang ini menyadari bahwa ada cahaya suci yang bersinar dari surga. Biksu malang ini punya benda yang bisa menjamin kesuksesan instan dalam hidupmu. Bagaimana kalau kau ikut biksu malang ini supaya aku bisa mengambilnya untukmu, dermawan? Emosi pendeta Sakya tulus, seolah-olah dia mengatakan kebenaran. Lin Fan mengintip dan menyeringai. Kerja bagus, biksu botak. Dengan pidato pembukaan yang dibuat oleh Yang Mulia, tidak ada seorang pun yang tidak akan tertipu karenanya. Berdiri di hadapan pendeta Sakya saat ini adalah seorang gendut yang gemuk dan pendek. Matanya yang lebar terbuka lebar sekali saat ini sambil berkedip dengan marah. Apakah kau mencoba membujukku ke gang itu dengan kau agar kau bisa mencuri poin kontribusi yang kumiliki dengan aku? Si gendut tergagap. Dermawan, bagaimana kau tahu itu? Saat pendeta Sakya mendengar itu, dia tercengang. Mungkinkah dermawan ini punya cara untuk mengintip isi hati orang lain? Aku tahu itu. Itukah karena ketika aku baru saja tiba di sini, aku tertipu oleh tipu daya yang sama. Namun, mereka untung saja tertangkap oleh patroli di sini dan dikurung selama setahun penuh. Biksu botak, aku menasihatimu. Bertobatlah selagi kau bisa. Aku punya 100 poin kontribusi di sini untuk diberikan kepadamu. Kamu harus menjalani hidup dengan benar, dan kau tidak boleh melakukan hal yang mencurigakan seperti itu lagi. Si gendut itu semakin tergagap. Setelah itu, dia mengeluarkan sejumlah kecil poin kontribusi dari udara tipis dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada pendeta Sakya. Terima kasih atas tamparan di kepala, dermawan. Biksu malang ini mengerti maksudmu. Pendeta Sakya meratap sambil mengantarnya pergi dengan tatapan matanya. Adapun Lin Fan yang bersembunyi di sana dan melihat setiap benda jatuh, dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Hais. Bab 705, menyewakan diri sendiri. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Biksu botak, kau benar-benar mengecewakanku. Lin Fan tidak memiliki keterikatan lain dalam hidup ini saat ini. Tak disangka ia akan bertemu dengan rekan setim yang masih pemula. Sekali lihat saja, mudah untuk mengatakan bahwa bocah gendut itu pasti penipu. Tak disangka biksu botak itu akan gagal memikatnya. Tidak, dermawan. Meskipun aku sudah ketahuan sebelumnya, biksu botak ini berniat menahannya dengan paksa. Namun, tepat pada saat itu, bulu kuduku berdiri saat aku menyadari bahwa ada kesadaran yang mengunci diriku. Jelas, aku pasti telah menarik perhatian patroli di tempat ini. Jika biksu malang ini benar-benar melakukannya, aku akan langsung dilumpuhkan. Sebagai seseorang dari ras Buddha, keenam indera pendeta Sakya benar-benar tajam. Setiap gerakan dan tindakan akan diketahui olehnya. Itu tidak mungkin, kan? Biksu botak, kau tidak mencoba menipuku karena kegagalanmu, kan?
Lin Fan sama sekali tidak merasakan ada yang mengintipnya. Aku benar-benar serius. Pendeta Sakya menjawab, baiklah kalau begitu. Sepertinya perampokan tidak mungkin terjadi di tempat ini. Kurasa kita harus memikirkan cara lain. Lin Fan mempercayai kata-kata biksu botak ini. Alun-alun itu ramai dengan kehidupan. Peluang selalu ditemukan dengan usaha sendiri. Jika seseorang bermaksud menunggu peluang datang dengan sendirinya, itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak mungkin. Lin Fan dan Pendeta Sakya berdiri di alun-alun dan memandang semua orang yang lewat sambil berpikir. Yang terpenting adalah aku kehabisan bahan. Kalau tidak, aku bisa dengan mudah membuat senjata roh dan menjualnya dengan harga yang bagus. Dulu ketika Lin Fan sedang sibuk dengan bahan, dia sama sekali tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang penting. Namun, sekarang dia sangat membutuhkan bahan-bahan, dia tidak memiliki satupun. Dermawan, lihat, sepertinya ada sesuatu yang terjadi di depan. Pendeta Sakya berkata dengan ekspresi bingung. Perhatiannya tertuju pada pertengkaran yang terjadi di depan. Saat Lin Fan mendengar ini, matanya berbinar, ayo pergi. Tempat-tempat yang penuh dengan pertikaian pastilah tempat di mana iblis dilahirkan. Kurasa kesempatan bagi kita untuk menjadi kaya ada di sini. Berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun, Lin Fan tahu bahwa selalu ada keuntungan yang bisa diperoleh di mana ada konflik yang terjadi. Selama dia bisa mengumpulkan 10.000 poin kontribusi, dia bisa mulai menerima misi setelah itu. Saat itu, poin kontribusi pasti akan mengalir deras. Selama dia memiliki poin kontribusi ini, dia bisa menukarnya dengan banyak barang. Keterampilan, ramuan obat, harta karun. Bahkan senjata Dao. Fang Xuan, apa maksudnya ini? Dia sudah disewa oleh Rose Party kita, dan sekarang kita akan memulai misi, bagaimana bisa kau merenggutnya begitu saja? Seorang wanita dengan ekspresi dingin berteriak. Wanita ini adalah pemimpin parti Rose Party. Kali ini, mereka telah memperoleh misi Earth Tieret Upgraded. Namun, karena pertimbangan bahwa risikonya mungkin signifikan, dia telah menghabiskan 20.000 poin kontribusi untuk menyewa makhluk kuat tingkat surgawi ilahi 7, keadaan semua menjadi satu. Namun sekarang ketika mereka hampir berangkat untuk misi, makhluk kuat yang telah disewanya tiba-tiba berkata bahwa dia tidak ingin pergi lagi. Bahkan, dia mengembalikan deposit 10.000 poin kontribusi yang telah dibayarkannya. Ini merupakan pukulan bagi Rose Party. Misi Earth Tieret Upgraded sangat sulit. Tidak peduli siapa yang menerimanya, mereka harus terlebih dahulu membayar deposit tetap tertentu untuk menerima misi tersebut. Jika mereka tidak menyelesaikan misi dalam jangka waktu yang ditentukan, uang jaminan akan langsung hangus. Liu Qiangwei, kamu seharusnya tidak mencariku untuk hal-hal seperti itu. Seperti kata pepatah, tawaran diberikan kepada penawar tertinggi. Harga yang kamu tetapkan terlalu rendah. Tentu saja, pihak lain berhak untuk menarik diri dari kesepakatan. Berdiri di hadapan Liu Qiangwei adalah seorang pria dengan tubuh kekar. Kulitnya memiliki sedikit semburat emas gelap. Dari penampilannya, dia tampak seperti seseorang dari ras raksasa. Kondisi tubuh fisiknya juga cukup kuat sampai batas tertentu. Petik 2. Fang Xuan, kamu tidak boleh berlebihan. Bahkan dalam keseharian, kamu telah mengadu domba dengan Rose Party kami. Kali ini, Rose Party kami telah memperoleh misi Earth Tieret Upgraded. Bagaimana kamu bisa bersikap seperti ini? Mata Liu Qiangwei hampir siap menyala dengan api. Tidak sulit untuk mencari makhluk surgawi tingkat 7 di dalam Guarded Ground. Namun, sekarang mereka hampir berangkat, bagaimana mereka bisa menemukan seseorang yang mereka puas untuk menggantikannya dengan mudah? Misi tingkat atas bumi. Aku ingin kau tahu bahwa kali ini, kelompok Xuan Kui telah menerima misi tingkat bawah surga. Dibandingkan dengan misi kelompok Mawarmu, misi kami jauh lebih sulit. Oleh karena itu, kami akan membutuhkan makhluk yang lebih kuat. Namun, jika kau mampu membayar poin kontribusi lebih banyak daripada yang kami bayarkan, makhluk kuat ini di sini tentu akan bergabung dengan kelompokmu. Fang Xuan menjawab, wajah Liu Qiangwei dingin sekarang. Fang Xuan ini terlalu terkutuk. Poin kontribusi yang diberikan untuk misi tingkat atas bumi hanya 60.000 untuk memulai. Jika dia menghabiskan lebih banyak poin kontribusi untuk makhluk kuat ini, apa yang akan didapatkan oleh anggota partainya yang lain? Saat itu, bukankah misi yang telah mereka perjuangkan dengan susah payah akan diberikan secara cuma-cuma? Pemimpin kelompok, kita bisa melakukannya sendiri.
Kelompok Mawar adalah kelompok yang beranggotakan wanita. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Rata-rata, mereka berada di sekitar level surgawi ilahi 4 dan 5. Jika seseorang menyatukan kekuatan mereka, mereka akan menjadi pasukan tempur yang cukup tangguh. Fang Xuan, kau tidak tahu malu dan hina. Liu Qiangwei menatapnya dengan tatapan dingin. Pada saat yang sama, dia menatap makhluk kuat yang telah disewanya dengan tatapan jahat. Sekarang setelah dia memikirkannya dengan benar, ini semua mungkin hanya rencana Fang Xuan untuk memastikan bahwa dia tidak dapat menyelesaikan misinya sama sekali. Hai, kalian dari Partai Mawar benar-benar terlalu lemah. Aku sudah mengatakan ini sebelumnya. Jika kalian bergantung pada Partai Xuan Kui kami, kalian pasti akan lebih baik daripada sekarang. Terlebih lagi, kalian semua sangat menawan. Jika kalian tertangkap oleh makhluk ras kuno selama misi kalian, hasilnya akan sangat tragis. Fang Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Biksu botak, saatnya untuk bertindak telah tiba. Apakah kau ingin melakukannya atau haruskah aku? Lin Fan bertanya, bagaimana kau bisa merasa terganggu dengan masalah sekecil ini, dermawan? Ini bisa diselesaikan oleh biksu malang ini sendiri. Pendeta Sakya sangat gembira, namun dia menjawab dengan ekspresi serius. Kalau begitu, lanjutkan. Lin Fan menjawab, Amitabha. Pada saat Liu Qiangwei dan Fang Xuan berdebat, sebuah nyanyian Buddha terdengar. Dermawan wanita di sini, kau tidak perlu berdebat dengannya. Seseorang dengan hati yang licik seperti itu akan mendapatkan balasannya. Pendeta Sakya memasang wajah serius dan serius saat berjalan perlahan. Biksu botak, apa yang kau katakan? Saat Fang Xuan mendengar kata-kata ini, dia marah. Namun, saat dia merasakan aura yang terpancar dari biksu botak ini, dia menahannya. Aura yang dipancarkan biksu botak itu benar-benar kuat. Ini bukan aura biasa. Dermawan, apakah biksu malang ini mengatakan sesuatu? Pendeta Sakya menjawab dengan wajah tersenyum. Guru di sana, salamku. Saat Liu Qiangwei melihat bahwa itu adalah seseorang dari ras Buddha, dia menarik kembali ekspresi marah di wajahnya dan menyapa dengan ekspresi penuh belas kasih. Dermawan wanita di sini, karena misi ini sulit, bagaimana kalau kau menyewa biksu malang ini di sini? Meskipun biksu malang ini tidak begitu kuat, aku adalah makhluk surgawi tingkat 7. Begitu Liu Qiangwei mendengar ini, dia langsung diliputi kegembiraan sesaat. Kondisi kultivasi makhluk dari ras Buddha di hadapannya ini sangat mendalam. Meskipun dia juga makhluk surgawi tingkat 7, aura yang dipancarkannya jauh lebih kuat daripada makhluk kuat yang telah disewanya sebelumnya. Guru, berapa banyak poin kontribusi yang Anda minta? Liu Qiangwei tahu bahwa menyewa makhluk kuat seperti itu tidaklah murah. Meskipun seseorang dapat menyewa orang lain dengan pil Seng Yang juga, kebanyakan dari mereka akan meminta poin kontribusi sebagai gantinya. Bagaimanapun, pil Seng Yang dapat ditukar dengan poin kontribusi. 10.000 sudah cukup. Pendeta Sakya terkekeh. Ah, Liu Qiangwei, tercengang. Tidak disangka harganya akan semurah ini. Bahkan Fang Xuan tidak menyangka biksu botak ini akan semurah ini dengan hanya meminta 10.000 poin kontribusi. Haha. Tidak disangka bahkan makhluk dari ras Buddha akan terpesona oleh dunia materialisme untuk memikirkan uang. Fang Xuan tertawa terbahak-bahak. Liu Qiangwei, jangan kira kau bisa menyelesaikan misi ini dengan pasti hanya karena kau berhasil menemukan makhluk surgawi tingkat 7 lainnya. Aku sudah memeriksa misimu sebelumnya. Kesulitan misi itu mirip dengan misi surga tingkat rendah milikku ini. Dengan kekuatanmu saat ini, kalian kemungkinan besar akan gagal. Melihat ekspresi gembira di wajah Fang Xuan, Liu Qiangwei merasakan jantungnya menegang sesaat karena ia memiliki firasat buruk tentang hal itu. Biksu botak, kau sudah selesai bicara. Pada saat ini, Lin Fan berdiri dan bertanya. Dermawan, biksu malang ini masih bernegosiasi. Aku menunggu dermawan wanita ini untuk menjawab. Pendeta Sakya berkata, ketika Lin Fan muncul, Liu Qiangwei bingung, bertanya-tanya apa maksud semua ini. Fang Xuan mengalihkan pandangannya ke arah Lin Fan juga, tidak tahu apa yang sedang direncanakan orang ini. Cik, bagaimana keputusanmu? 10.000 poin kontribusi dan kita akan berangkat. Tidak hanya itu, kami akan menjamin keselamatanmu. Kami akan berangkat dan kembali sebelum hari berakhir. Ini jaminan kualitasku, seru Lin Fan. Petik 2. Ah, Liu Qiangwei membeku lagi seolah-olah dia tidak dapat pulih dari keterkejutan atas pengumuman ini. Cik, katakan sesuatu.
Setuju atau tidak? Jika itu adalah kesepakatan, kita akan berangkat. Jika tidak, katakan saja. Waktu semua orang sangat berharga. Jangan sia-siakan. Lin Fan tidak tahu apa yang terjadi dengan semua orang di sini. Mengapa semua orang memiliki waktu reaksi yang terbelakang? Dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa tentang semua ini. Bab 706, kesulitan sebesar itu demi 10.000 poin kontribusi. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Liu Qiangwei butuh waktu cukup lama untuk pulih dari keterkejutannya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang begitu lugas. Dua makhluk kuat semuanya demi 10.000 poin kontribusi. Ini adalah sesuatu yang jelas mustahil di matanya. Di daerah terjaga, 10.000 poin kontribusi tidak dapat dianggap banyak atau sedikit. Bagi makhluk yang benar-benar kuat, 10.000 poin kontribusi akan mirip dengan gerimis hujan, yang sangat tidak berarti. Dan bagi makhluk surgawi tingkat 7, keadaan semua menjadi satu. Mereka dapat dianggap sebagai makhluk yang benar-benar kuat di daerah terjaga. Pemimpin kelompok, Anda harus berhati-hati agar ini bukan penipuan yang terjadi di sini. Seorang gadis yang tampak seperti Lolita di dalam kelompok mawar memperingatkan dengan lembut. Liu Qiangwei menganggukkan kepalanya. Dia juga memiliki kekhawatirannya sendiri. Sekarang saat dia hendak berangkat untuk menjalankan misinya, kelompok Xuan Kui tiba-tiba muncul untuk merampas makhluk kuat yang telah disewanya. Dan sekarang, tiba-tiba ada dua makhluk kuat yang tersedia untuk disewa hanya dengan 10.000 poin kontribusi. Jelas ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini dari sudut pandang Liu Qiangwei. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Kalau begitu, hanya ada kemungkinan untuk ini. Kedua makhluk kuat ini pasti telah dikirim ke sini oleh Fang Xuan. Atau, mereka pasti sedang merencanakan sesuatu setelah mereka keluar dari tempat ini. Namun, ini hanyalah dugaan dari pihak Liu Qiangwei saat ini tanpa bukti konkret. Penerimaan misi tingkat atas bumi ini sangat penting baginya. Jika dia menyerah begitu saja, kerugiannya akan sangat mengerikan. Kedua makhluk kuat tingkat surgawi-surgawi 7, menurutku 10.000 poin kontribusi bukanlah sesuatu yang penting bagi kalian. Aku ingin tahu apa motif kalian. Liu Qiangwei angkat bicara dan bertanya. Lin Fan tidak ingin menjawab saat ini. Kadang-kadang, terlalu banyak berpikir memang dosa. Astaga, siapa di dunia ini yang mengatakan bahwa 10.000 poin kontribusi tidak penting? Ayah-ayahmu di sini tidak kekurangan apapun kecuali 10.000 poin kontribusi ini. Sementara Lin Fan tidak menjawab, Fang Xuan, di sisi lain, mulai tertawa terbahak-bahak. Haha, Liu Qiangwei, apakah perlu bertanya? Kedua orang ini pasti memendam niat buruk untuk ingin memiliki semacam hubungan dengan kelompokmu. Duh. Saat Liu Qiangwei mendengar ini, dia membeku sejenak. Meskipun dia tidak puas dengan kata-kata Fang Xuan, dia ada benarnya di sana. Bahkan di Guarded Ground, hal-hal seperti ini akan terjadi dari waktu ke waktu. Tanpa sengaja, Liu Qiangwei mulai khawatir. Semua orang dari partai Xuan Kui mulai tertawa terbahak-bahak. Oh, itu masuk akal. Begitu mereka keluar dengan dua makhluk surgawi tingkat 7 ini mengikuti mereka, semua orang dari partai Mawar akan menjadi seperti ikan di atas talenan. Lihatlah keindahan partai Mawar yang menakjubkan itu, dengan kaki mereka yang panjang dan ramping. Benar-benar sangat menarik. Lihatlah biksu itu dengan kilatan jahatnya dan pria di atasnya dengan sikap dingin itu. Mereka pasti orang-orang yang kejam dengan beberapa fetis yang cukup intens. Hahaha. Kalian, saat para anggota Partai Mawar mendengar kata-kata ini, wajah mereka menjadi dingin saat mereka melotot ke semua orang dengan marah. Namun, mereka tidak dapat membantahnya sama sekali. Pada saat ini, suasana di daerah itu benar-benar dingin. Mereka telah menemui jalan buntu. Semua orang yang berkumpul di sekitar untuk menonton tertawa terbahak-bahak tanpa berbicara sama sekali. Seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan sekarang. Reputasi Partai Xuan Kui di dalam Guarded Ground cukup menonjol. Mereka adalah kelompok yang cukup kuat. Karena itu, tidak ada seorang pun yang berani berdiri dan mengatakan sesuatu yang menentang mereka. Dermawan, apakah orang-orang ini sakit? Pendeta Sakya berkata dengan amarah yang membara di dalam hatinya. Alis Lin Fan terangkat saat dia menatap tajam ke arah anggota kelompok Xuan Kui. Apakah orang-orang ini mencari kematian? Apakah mereka pikir sangat mudah bagi Yang Mulia untuk mendapatkan 10.000 poin kontribusi? Namun, di sini mereka mengoceh omong kosong dari mulut mereka.
Jika ini bukan mencari kematian, apa yang terjadi? Apa yang kalian lihat? Apakah aku langsung menyerang dan rasa malu kalian malah berubah menjadi kemarahan? Mengapa? Apakah kalian merasa ingin memukulku? Ayolah, aku ingin melihat apa yang dapat kalian lakukan padaku. Saat Fang Xuan melihat ekspresi wajah Lin Fan, dia tertawa lebih keras. Pada saat ini, Lin Fan benar-benar memiliki keinginan untuk menyerang. Bagaimana mungkin otoritas Raja Bajingan yang hebat diinjak-injak oleh bocah menyebalkan seperti ini? Gadis kecil, bagaimana? Katakan sesuatu. Setuju atau tidak? Katakan padaku jika ini bukan kesepakatan. Lin Fan menatap tajam ke arah Rose Party dan bertanya. Ini, Liu Qiangwei ragu-ragu saat ini dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia benar-benar mulai menyimpan kecurigaan terhadap kedua pria ini sekarang. Setelah merenung sejenak, Liu Qiangwei menggertakkan giginya dan menjawab, "Maaf, tuan-tuan. Rose Party telah memutuskan untuk menyerah pada misi ini." Setelah mengucapkan kata-kata ini, Liu Qiangwei merasa seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu di dalam hatinya. Dia tidak berani bertaruh ini. Tidak dengan nyawa anggota partainya yang dipertaruhkan. Hahaha, Fang Xuan tertawa terbahak-bahak saat ini, jelas terlihat senang. Lin Fan memejamkan matanya pelan-pelan, tidak dapat menahan ini lebih lama lagi. Ini terlalu berlebihan. Apakah benar-benar sesulit itu untuk mendapatkan 10.000 poin kontribusi? Dan gadis ini juga, kenapa dia harus terlalu banyak berpikir? Tidak mungkinkah ini nyata? Apakah Yu Truly benar-benar terlihat seperti orang jahat? Lin Fan mencengkeram tinjunya erat-erat. Dia terbakar amarah saat ini. Ada api yang berkobar yang perlu dipadamkan segera. Sepertinya dia hanya bisa melampiaskannya pada Fang Xuan ini. PSSSSSCH. Pada saat ini, penghalang bergetar saat sebuah sosok muncul seketika. Saat sosok ini muncul, dia mulai berteriak dengan panik. Apakah ada orang yang bisa membantuku? Pada saat ini, perhatian semua orang tertuju, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Sosok ini adalah seorang wanita. Dilihat dari penampilannya, dia tidak terlalu tua. Keadaan kultivasinya adalah makhluk surgawi tingkat 4 juga. Namun, dia sangat panik saat ini. Bukankah dia anggota 100 Battle Party? Benar, bukankah 100 Battle Party telah pergi menjalankan misi? Mengapa hanya dia yang kembali? Petik 2. Misi itu tampaknya adalah misi Earth Tiered Lower Graded. Seharusnya tidak terlalu sulit. Namun, dari kelihatannya, sepertinya ada semacam kecelakaan. Apakah ada yang bisa membantuku? Siapapun, aku bersedia membayar dengan semua poin kontribusiku. Yang kubutuhkan hanyalah meminta bantuan semua orang. Ada banyak luka pada cewek ini. Meskipun tidak fatal, lukanya tetap saja terlihat sangat menyakitkan. Apa yang terjadi? Bukankah 100 Battle Party-mu telah pergi menjalankan misi? Mengapa hanya kamu yang ada di sini? Seorang pejalan kaki bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat kami menyelesaikan misi, kami bertemu dengan pasukan ras kuno. Awalnya, kami bisa melarikan diri. Namun, kami bertemu dengan Sovereign King Thunder. Anak ayam itu menjawab dengan ekspresi ketakutan saat dia melihat ke arah kerumunan. Apakah ada yang bisa membantu kita? Anggota kelompokku telah ditangkap oleh Raja Guntur yang berdaulat. Anak ayam itu tampak putus asa sekarang. Raja Guntur yang berdaulat benar-benar kuat, dan metodenya kejam. Di dalam Guarded Ground itu sendiri, Raja Guntur yang berdaulat sendiri adalah misi surga tingkat menengah. Namun, tidak ada seorang pun yang berani mengambil misi itu sama sekali. Bahkan jika ada beberapa makhluk kuat yang telah menerimanya, tidak ada dari mereka yang pernah berhasil kembali. Saat semua orang yang hadir mendengar kata-kata ini, mereka tercengang. Raja Guntur yang berdaulat, itu adalah keberadaan yang mengerikan. Benar sekali, siapa yang sanggup menyelamatkan semua orang dari tangan Raja Guntur berdaulat? Belum lagi pasukan ras kuno yang ada di sana bersama Raja Guntur berdaulat. Mereka bukan sesuatu yang bisa diperhitungkan. Sepertinya kelompok 100 pertempuran akan menghilang dari sini dan seterusnya. Setidaknya, ada satu yang selamat. Gadis itu menatap semua orang dengan sedih. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke Fang Xuan, "Kumohon, aku mohon padamu. Selamatkan anggota kelompokku. Selama kamu menyelamatkan mereka, kelompok 100 pertempuran kami bersedia menjadi pengikut kelompok Xuan Kuimu." Fang Xuan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh tanpa ragu, "Kau pasti bercanda. Itulah Raja Guntur berdaulat yang sedang kita bicarakan.
Siapapun yang pergi berarti bunuh diri. Kurasa sebaiknya kau berhenti memikirkannya. Saat Raja Guntur berdaulat menyerang, satu-satunya yang mungkin punya kesempatan adalah kelompok-kelompok yang sangat kuat itu. Selain itu, tidak ada seorang pun di seluruh wilayah terjaga yang bisa membantu kalian. Begitu mendengar kata-kata ini, air mata anak ayam itu mulai mengalir deras seperti hujan lebat. Bagaimana mungkin seseorang dari kelompok 100 pertempuran mereka memiliki kemampuan untuk mencari bantuan dari kelompok-kelompok yang sangat kuat itu? Hai, sepertinya, kelompok 100 pertempuran benar-benar malang. Pemimpin kelompok mereka adalah makhluk surgawi tingkat 7. Tidak kusangka dia akan tamat begitu saja. Tragis, ini benar-benar tragedi. 10.000 poin kontribusi. Sewalah kami, setuju atau tidak, katakan sesuatu. Jangan buang waktu. Di ambang keputusasaan anak ayam itu, sebuah sosok muncul di depan matanya. Anak ayam itu mengangkat kepalanya dan menatap Lin Fan. Untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana harus berbicara lagi. Lin Fan menatap anak ayam di depannya dan bertanya sekali lagi, 10.000 poin kontribusi. Setuju atau tidak, kalian sebaiknya tidak mengirim diri kalian sendiri ke kematian. Itu Raja Guntur yang berdaulat. Liu Qiangwei berkomentar, lihatlah kedua orang itu. Mereka pasti gila bermimpi tentang poin kontribusi. Ini seperti mencari kematian. Fang Xuan tertawa terbahak-bahak. Lin Fan menarik napas dalam-dalam. Dia menggelengkan kepalanya dengan marah dan melotot ke arah Fang Xuan. Lebih baik kau tutup mulutmu untuk ayahmu di sini. Berani kamu percaya bahwa ayahmu di sini akan membunuhmu jika kamu berani mengucapkan satu lagi kebohongan apa-apa. Lin Fan benar-benar marah sekarang. Fang Xuan bisa merasakan niat membunuh yang tajam yang melesat keluar dari pihak lain, menyebabkan seluruh tubuhnya tersentak dan menggigil, jantungnya berhenti berdetak sejenak dan ia merasa seakan-akan baru saja dikirim ke 9 neraka. Cepat katakan sesuatu, setuju atau tidak, kata Lin Fan. Jika kau terus ragu, sebaiknya kau tidak menyalahkanku jika semua anggota kelompokmu dibantai oleh ras kuno. Saat cewek itu mendengar ini, dia tidak berani berpikir lebih lama lagi sambil menganggukkan kepalanya dengan marah. Di mana kalian bertemu dengan Raja Guntur berdaulat? Tanya Lin Fan. Di lembah gelap kembar, 30.000 mil jauhnya dari sini. Cewek itu menjawab dengan tergesa-gesa. Lupakan saja, ikutlah dengan kami. Saat Lin Fan memikirkan fakta bahwa dia masih sangat asing dengan wilayah makhluk tertinggi, orang suci, dia tidak berlama-lama dan menyeret cewek itu bersamanya ke dalam kehampaan dengan segera. Biksu botak, ikuti, tentu saja, dermawan. Bab 707, arti dari kengerian sejati. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Setelah Lin Fan dan yang lainnya pergi, gelombang diskusi meledak dari orang-orang di alun-alun. Mereka benar-benar akan datang. Apakah mereka tidak tahu betapa mengerikannya Raja Guntur berdaulat? Raja Guntur berdaulat adalah salah satu jenderal utama di bawah makhluk tertinggi, orang suci. Penguasaannya atas Guntur sangat tirani. Dengan satu lambaian tangannya, seluruh langit akan dipenuhi dengan Guntur. Mereka hanya mencari kematian. Fang Xuan mendengus dingin. Raja Guntur berdaulat adalah seseorang yang sangat kuat. Bahkan seseorang dengan kondisi kultivasi yang sama tidak akan cocok untuknya. Liu Qiangwei, kalian sebaiknya berterima kasih padaku. Jika bukan karena aku, kelompok mawar kalian mungkin akan mengikuti jejak kelompok 100 pertempuran selama misi kalian karena ego kedua orang yang akan kalian sewa. Liu Qiangwei tidak terlihat terlalu baik saat ini. Namun, semua yang dikatakan Fang Xuan juga masuk akal. Pemimpin kelompok 100 pertempuran pernah menyelamatkan kita. Apapun yang terjadi, kita harus mencoba menahan mereka. Kita tidak boleh membiarkan orang terakhir yang selamat dari kelompok 100 pertempuran pergi bunuh diri. Seorang anggota kelompok mawar berkomentar. Liu Qiangwei ragu sejenak, baiklah. Kita akan menahan mereka. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh membiarkan kelompok 100 pertempuran dimusnahkan sepenuhnya. Liu Qiangwei dan yang lainnya langsung berubah menjadi garis-garis cahaya panjang saat mereka mengejar di belakang kelompok Lin Fan. Saat Fang Xuan melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin, kita akan pergi juga. Sudah waktunya untuk menyelesaikan misi kita sendiri. Adapun semua orang yang berdiri di alun-alun, mereka benar-benar tercengang saat ini. Bagi mereka, hari ini mirip dengan kisah fantasi yang benar-benar tidak dapat dipercaya.
Menyelamatkan orang-orang dari tangan Raja Berdaulat Guntur. Bagaimana mungkin, siapapun di dunia ini pasti akan mengirim diri mereka sendiri menuju kematian. Kekuatan Raja Berdaulat Guntur sangat hebat. Ada banyak pihak kuat yang telah mencoba membunuh Raja Berdaulat Guntur hanya untuk akhirnya dimusnahkan seluruhnya dan menjadi makanannya. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun yang berani menghadapinya lagi. Dermawan, bagi kita untuk melangkah maju dengan sembarangan ini, apakah kita membuat keputusan yang seharusnya lebih kita pikirkan? Pendeta Sakya bertanya dengan nada lembut. Apa yang perlu dipikirkan? Siapa yang tahu berapa banyak orang yang telah dibantai oleh Raja Berdaulat dari ras kuno ini? Ekspresi Lin Fan acuh tak acuh. Tidak masalah apa yang harus dia lakukan untuk mendapatkan 10.000 poin kontribusi miliknya. Bukankah itu hanya untuk membunuh seorang Raja Berdaulat saat ini? Apa yang sulit tentang itu? Saat cewek yang telah mengkhawatirkan anggota kelompoknya sejak awal mendengar kata-kata ini, wajahnya menjadi pucat. Dia tidak tahu apakah kedua orang ini akan dapat menyelamatkan anggota kelompoknya. Lin Fan sangat kuat, oleh karena itu, kecepatannya saat melintasi kehampaan juga sangat cepat. Dalam sekejap mata, siapa yang tahu berapa mil yang telah dia lewati. Lembah gelap kembar ada di depan. Lin Fan menunjuk kedua puncak gunung yang sebesar dua raksasa-raksasa yang berdiri berdampingan. Ya, itu ada di depan. Di sanalah kelompok kita seharusnya menyelesaikan misi kita. Namun, tidak disangka kita akan bertemu dengan Raja Berdaulat Guntur. Raja Berdaulat Guntur terlalu menakutkan. Bahkan setelah pemimpin kelompok kita menggunakan seluruh kekuatannya, dia sama sekali bukan tandingan Raja Berdaulat Guntur. Saat gadis itu memikirkan semua yang telah terjadi sebelumnya, wajahnya lebih pucat daripada apapun. Mengerikan, saat yang mulia tiba nanti, sudah waktunya untuk memberitahu Raja Guntur yang berdaulat ini apa arti teror yang sebenarnya. Lin Fan tertawa dingin saat dia sama sekali mengabaikan pihak lain. Adapun kelompok Mawar, mereka telah mencari untuk waktu yang lama sekarang. Namun, mereka tidak dapat melihat sosok-sosok di depan mereka. Kemana mereka pergi? Bagaimana mungkin mereka begitu cepat? Liu Qiangwei melihat ke kejauhan dengan ekspresi serius. Sampai sekarang, dia sama sekali tidak melihat jejak mereka. Ketua kelompok, mungkinkah mereka berdua telah menculiknya ke suatu tempat yang jauh untuk melakukan sesuatu yang buruk padanya? Para anggota kelompok Mawar mengungkapkan kekhawatiran mereka. Saat Liu Qiangwei mendengar kata-kata ini, semangatnya langsung terguncang, kita akan pergi dan memeriksanya. Namun, kita tidak boleh terlalu dekat dengan lembah gelap kembar. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Ya, mengerti. Lembah gelap kembar. Pasukan ras kuno telah mendirikan pangkalan di sini saat Raja Berdaulat Guntur duduk di singgasana yang terbuat dari petir. Ada arus petir yang mengalir di sekujur tubuhnya seperti naga, dipenuhi dengan energi tirani dan dahsyat. Raja Berdaulat, kami telah mengunci makhluk hidup itu. Salah satu legatus ras kuno berlutut di hadapan Raja Berdaulat dan melapor. Baiklah, Raja Berdaulat Guntur menganggukkan kepalanya dengan mengabaikan semut-semut ini. Di wilayah makhluk tertinggi, Sein, semua makhluk hidup ditekan oleh ras kuno di permukaan. Namun, makhluk hidup yang bersembunyi itu, menyelinap dan akan muncul dari waktu ke waktu, membuat mereka sangat sulit untuk diburu. Dan bagi Raja Berdaulat Guntur, makhluk hidup yang paling dibencinya adalah mereka yang berasal dari tanah terjaga. Semua makhluk hidup di sana berjalan di seluruh dunia dan membawa banyak masalah bagi ras kuno. Namun, ras kuno tidak dapat mendekati tanah terjaga. Oleh karena itu, mereka tidak dapat memusnahkan makhluk hidup di sana. Namun, makhluk hidup yang berani keluar dari sana semuanya ditekan oleh Raja Berdaulat Guntur sebagaimana dan ketika dia menemukan mereka. Ketika seorang raja berdaulat turun, kekuatannya tidak akan tertandingi. Tidak ada seorang pun di dunia yang berani menentang mereka. Di dalam kandang ras kuno, ada lusinan makhluk hidup saat ini. Aura mereka layu seolah-olah mereka bisa mati kapan saja. Tidak kusangka kita akan bertemu dengan Raja Berdaulat Guntur. Salah satu pria kekar itu lengannya terputus. Namun, ekspresinya masih teguh seperti biasa. Bagi makhluk-makhluk kuat ini, menumbuhkan kembali anggota tubuh mereka bukanlah sesuatu yang sulit. Namun sekarang energi di dalam tubuhnya telah dikeluarkan seluruhnya, tidak ada yang bisa diambilnya untuk menumbuhkannya kembali. Pria kekar ini adalah pemimpin kelompok dari kelompok 100 pertempuran, Lai Baisan.
Aku ingin tahu apakah Qiu Yue berhasil kembali ke tanah yang dijaga. Anggota kelompok lainnya berbaring di samping dan berkata dengan lemah. Yang bisa kuharapkan hanyalah Qiu Yue akan berhasil hidup dengan baik setelah kembali ke tanah yang dijaga. Dengan turunnya Raja Guntur yang berdaulat, tidak akan ada seorang pun dari tanah yang dijaga yang berani menyelamatkan kita. Mata Lei Baizhan menatap ke kejauhan dengan ekspresi sedih. Namun, ekspresinya segera berubah menjadi ekspresi heran. Ada seseorang di sini. Apa, mungkinkah Qiu Yue telah ditangkap oleh mereka? Saat anggota parti di dekatnya yang auranya terkuras mendengar kata-kata pemimpin parti mereka, mereka juga mulai panik. Pada saat ini, Raja Berdaulat Guntur, yang duduk di singgasana petir itu, menyeringai dingin di sisi bibirnya. Tidak kusangka semut yang telah melarikan diri akan kembali dengan lebih banyak semut. Ho, cewek, kenapa kamu gemetar? Ketika Lin Fan melihat Raja Berdaulat Guntur saat ini, dia menyeringai. Namun, cewek di sampingnya menggigil tak terkendali seolah-olah dia benar-benar takut. Itu Raja Berdaulat Guntur. Dia menunjuk jarinya dan menjawab dengan takut. Di dalam kehampaan, sosok ilusi iblis petir melayang lembut di belakang Raja Berdaulat Petir. Kekuatannya sangat hebat saat kesombongannya menguasai dunia. Memangnya kenapa kalau itu Raja Berdaulat Petir? Ingat saja 10.000 poin kontribusi milikku, ya. Teman-temanmu itu tertangkap, tapi dari kelihatannya, mereka tampaknya tidak dalam bahaya. Lin Fan memperluas kesadarannya. Dengan sangat cepat, dia menemukan anggota kelompok 100 pertempuran yang dikurung di tengah-tengah ras kuno. Kedatangan Lin Fan dan yang lainnya membuat makhluk ras kuno menggeram dengan ganas. Namun, tanpa perintah Raja Berdaulat mereka, tidak ada dari mereka yang berani melakukan tindakan yang tidak perlu. Qiu Yue, kenapa kau di sini? Lei Baizhan berteriak, pemimpin kelompok. Aku membawa orang-orang ke sini bersamaku untuk menyelamatkan kalian. Mereka berdua mengatakan mereka bisa menyelamatkan kalian semua. Saat Qiu Yue mendengar suara pemimpin kelompoknya, harapan yang tak terbatas menggelegak di dalam hatinya. Selamatkan kami. Siapa di dunia ini yang bisa menyelamatkan kami dari tangan Raja Guntur Berdaulat? Lei Baizhan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek diri mereka sendiri dengan nada ironi. Tatapannya kemudian menajam saat dia melihat dua orang di samping Qiu Yue. Dasar bajingan, kenapa kalian harus datang? Tidakkah kalian tahu bahwa Raja Guntur Berdaulat ada di sini? Hati Lei Baizhan terbakar amarah saat ini. Jika kedua orang ini ingin mati sendirian, biarlah. Kenapa mereka harus membawa Qiu Yue bersama mereka? Baiklah, diamlah di hadapan yang mulia. Lin Fan kemudian mengarahkan pandangannya pada sosok itu di kehampaan. Kau adalah Raja Guntur Berdaulat. Haha, itu Raja Berdaulatmu di sini. Karena kau berani maju, kau memang punya nyali. Tiba-tiba, Raja Guntur Berdaulat melesat dan mengangkat tubuhnya. Dengan itu, seluruh dunia menjadi gelap saat petir menyerbu surga dan berenang di dalamnya seperti naga raksasa. Serangkaian ledakan dahsyat terdengar dari langit. Pada saat ini, di bawah kekuatan dahsyat dari Raja Petir yang berdaulat, semua orang kecuali Lin Fan dan Pendeta Sakya merasakan jantung mereka berdebar kencang sekali lagi. Bab 708, jika rajamu menyerang, kau tidak akan punya kesempatan untuk melawan. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Ho, Raja Berdaulat Guntur, bukan rajamu yang punya nyali. Kamu yang punya nyali. Kau tidak akan kabur begitu saja meskipun rajamu ada di sini. Sepertinya bolamu cukup besar, ya. Lin Fan tidak gentar sedikit pun saat dia melemparkan jubahnya. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia menatap Raja Berdaulat Guntur tepat di matanya. Semua orang dari kelompok 100 pertempuran menyaksikan ini sebelum akhirnya menghela napas. Sepertinya kali ini, kelompok 100 pertempuran pasti akan dimusnahkan. Tidak disangka Qiu Yue akan bertemu dengan orang tolol yang berani bertindak begitu kurang ajar di hadapan Raja Berdaulat Guntur. Qiu Yue, cepatlah lari. Semua orang dari kelompok 100 pertempuran berteriak. Mereka tidak menaruh sedikit pun harapan terhadap kedua pria yang dibawa Qiu Yue ini. Pemimpin kelompok, lembah kegelapan kembar ada di depan. Jika kita terus maju, kemungkinan besar kita akan ditemukan oleh Raja Guntur Berdaulat. Seorang anggota kelompok Mawar berkata, kemana mereka pergi? Liu Qiangwei bertanya dengan bingung. Mungkin mereka tidak pernah ke sini sejak awal. Keberadaan macam apa Raja Guntur Berdaulat itu?
Siapapun yang memiliki otak normal pasti tidak akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian tanpa alasan. Benar, mereka berdua hanyalah makhluk surgawi tingkat 7. Tidak mungkin mereka sebanding dengan Raja Guntur berdaulat. Kelompok Mawar bersembunyi di suatu tempat dan bergosip tentang ini sekarang. GROWL. Tiba-tiba, raungan naga terdengar di seluruh dunia. Seketika, semua anggota kelompok Mawar merasakan kekuatan di dalam tubuh mereka bergemuruh tiba-tiba. Kekuatan mereka bahkan menjadi liar saat ini. Mereka kemudian mengeluarkan ekspresi heran. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah... Liu Qiangwei tidak tahu apa yang sedang terjadi sekarang. Namun, lolongan tadi tampaknya merupakan keterampilan yang sangat mendalam yang dikeluarkan. Tiba-tiba, sebuah suara masuk ke telinga semua orang. Raja Berdaulat Guntur, bergeraklah. Tidak peduli berapa banyak bawahan yang kau kirim, mereka semua pasti akan mati. Mereka benar-benar mengincar Raja Berdaulat Guntur. Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Keberanian macam apa yang mereka miliki untuk mencari Raja Berdaulat Guntur? Pergi, ayo pergi dan periksa apa yang terjadi. Liu Qiangwei dipenuhi dengan pertanyaan. Pada saat ini, kesadaran Lin Fan telah turun. Membuka mulutnya, musik naga langit bergema dan menekan legatus ras kuno sepenuhnya. Sepertinya kau punya beberapa keterampilan. Raja Berdaulat Guntur tertawa dingin. Ia sama sekali tidak peduli dengan kematian legatusnya. Bagaimanapun, itu hanya seekor semut yang mati. Aku tidak punya beberapa keterampilan. Aku sangat terampil. Raja Berdaulat Guntur, aku sarankan kau untuk menyerangku terlebih dahulu. Kalau tidak, saat yang mulia harus menyerang, kau mungkin tidak punya kesempatan untuk membalas sama sekali. Lin Fan berkata dengan acuh tak acuh. Semua orang dari kelompok 100 pertempuran tercengang sekarang. Tidak kusangka pembantu yang ditemukan oleh Qiu Yue akan sekuat ini. Dengan satu gerakan, ia memusnahkan seorang legatus dari ras kuno. Dan itu bukan satu-satunya. Kata-katanya terhadap Raja Berdaulat Guntur sangat tirani. Seolah-olah ia tidak takut pada apapun di dunia ini. Orang macam apa dia? Bagaimana mungkin aku tidak melihatnya di dalam tanah terjaga sebelumnya? Nama Raja Berdaulat Guntur di dalam tanah terjaga itu terkenal dan dikenal oleh semua orang. Apakah orang ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan, atau dia hanya membuat lelucon? Semua orang dari 100 Battle Party tidak dapat menahan keraguan ini di hati mereka. Namun, bagi semua orang dari 100 Battle Party, tingkat kekuatan ini jauh dari cukup. Bagaimanapun, kengerian dari Sovereign King Thunder bukanlah sesuatu yang bisa diukur oleh legatus ras kuno biasa. Bahkan jika ada 10.000 legatus ras kuno bersama-sama, mereka tidak akan sebanding dengan Sovereign King Thunder. Jauh di kejauhan, Rose Party tetap tersembunyi. Pemimpin party, lihatlah, mereka ada di sana, sungguh menakutkan, turunnya Sovereign King Thunder dan pasukan ras kuno itu. Bahkan dari jarak sejauh itu, aku bisa merasakan getaran yang terpancar dari aura mereka. Seorang gadis berjubah hitam dari Rose Party berkomentar, jangan bicara sekarang, seseorang sekuat Sovereign King Thunder akan dapat merasakan sedikit gangguan di udara. Jika kita ditemukan olehnya, kita semua mungkin akan mati di sini. Namun, sepertinya tidak ada peluang bagi siapapun dari kelompok 100 pertempuran untuk bisa keluar hidup-hidup lagi. Melihat segala sesuatu di hadapannya, Liu Qiangwei menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Bagi seorang dewa tingkat 7 yang ingin maju melawan Raja Guntur Berdaulat, ini jelas merupakan tindakan bodoh. Pada saat yang sama, Liu Qiangwei saat ini merasa lega karena dia tidak menyewa kedua orang ini. Jika dia melakukannya, siapa yang tahu masalah seperti apa yang akan mereka timbulkan. Namun, keberanian mereka sendiri cukup mengagumkan dari sudut pandang Liu Qiangwei. Jika dia tidak menyaksikan ini sendiri, dia tidak akan berani percaya kalau ada orang yang berani melawan Raja Berdaulat Guntur seperti itu. Raja Berdaulat Guntur sama sekali tidak lemah. Ini terutama karena penguasaan Guntur yang luar biasa hebatnya, yang luar biasa. Bagi makhluk hidup manapun, kekuatan Guntur adalah keberadaan yang sangat mengerikan. Dermawan, apakah Anda butuh bantuan? Pendeta Sakya bertanya. Dari tubuh Raja Berdaulat Guntur, Pendeta Sakya merasakan kekuatan yang sangat menekan. Sepertinya orang ini sama sekali tidak sederhana. Biksu botak, apakah yang mulia tampak seperti saya butuh bantuan? Lin Fan membalikkan pertanyaan itu. Menurut pendapat Biksu malang ini,
Anda memang tidak butuh bantuan, dermawan. Pendeta Sakya menjawab, haha, benar sekali. Lin Fan tertawa terbahak-bahak sebelum mengalihkan pandangannya ke Raja Berdaulat Guntur. Yang Mulia telah membiarkan Anda menyerang saya terlebih dahulu. Namun, karena Anda tidak melakukannya, jangan menyalahkan bahwa Yang Mulia tidak memberi Anda kesempatan saat itu. Seketika, Lin Fan mulai berjalan menuju Raja Berdaulat Guntur dengan cepat. Lin Fan telah membunuh begitu banyak Raja Berdaulat sekarang. Bahkan jika Raja Berdaulat Guntur benar-benar kuat, dia sama sekali tidak terganggu. Mencari kematian. Alis Raja Berdaulat Guntur berkerut. Jari hitam pekatnya terangkat sedikit, dan tiba-tiba, kehampaan berubah menjadi kekacauan. Seekor naga guntur raksasa muncul dengan kepala, cakar, tubuh, dan sisiknya. Semuanya, hingga lolongannya, mirip dengan naga sungguhan. Dia mencari kematian. Setiap gerakan Raja Berdaulat Guntur memiliki kekuatan yang sangat besar. Hanya naga guntur itu saja yang memiliki aura yang sangat dahsyat. Bahkan makhluk surgawi tingkat 7 tidak akan mampu bertahan melawannya. Liu Qiangwei dapat dengan jelas merasakan kekuatan naga guntur yang keluar. Karena itu, wajahnya tidak bisa tidak berubah muram. Dari sudut pandangnya, Raja Berdaulat Guntur begitu kuat sehingga bahkan satu gerakannya akan dapat menyebabkan makhluk surgawi tingkat 7 hancur seketika. Terhadap gerakan ini, dia bahkan harus mundur sedikit dari posisinya saat ini untuk memastikan bahwa dia tidak terperangkap dalam radius benturan. Raja Berdaulat Guntur, beraninya kau bermain guntur di hadapan Yang Mulia. Kau ini ingin dipermalukan. Lin Fan tertawa dingin. Raja pelatih gunturnya sendiri telah mendirikan sekte sendiri dan bahkan akademi terapi elektrokonvulsif yang sangat terkenal. Bagi Lin Fan, naga guntur ini tampak seolah-olah tidak dapat menahan satu pukulan pun. Dasar bocah kurang ajar dengan kata-kata besar itu. Raja Berdaulat Guntur meledak dalam kemarahan. Ledakan, seketika, naga guntur itu sendiri telah melingkari Lin Fan, bergerak dengan listrik di sekujur tubuhnya. Tak seorang pun dapat melihat sama sekali apa yang terjadi di dalam. Sudah berakhir, karena rasa percaya diri pria itu, dia sudah tamat. Seberapa mengerikankah Raja Guntur Berdaulat? Melawan kekuatan setingkat itu sama saja dengan mencari kematian. Liu Qiangwei menggelengkan kepalanya dan mendesah sekali lagi. Bagi seseorang dengan ego seperti itu, ini adalah hasil yang akan terjadi cepat atau lambat. Melihat pemandangan di depannya, Qiu Yue juga jatuh ke tanah dalam posisi lumpuh. Semua orang dari kelompok 100 pertempuran menggelengkan kepala karena kecewa. Semuanya sia-sia. Melawan Raja Guntur Berdaulat, mereka semua seperti semut. Raja Guntur Berdaulat, apakah ini semua yang kau miliki? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari kehampaan. Sing, sosok yang terbungkus petir muncul di hadapan semua orang. Lin Fan membuka telapak tangannya, dan naga guntur yang melingkari dirinya langsung tertangkap di tangannya. PSCHHHHHH. Menggerakkan pergelangan tangannya, naga petir di telapak tangannya berubah bentuk menjadi cambuk panjang yang terbuat dari petir saat mencambuk ke arah Raja Guntur yang berdaulat. Yang Mulia sudah mengatakannya, begitu Yang Mulia menyerang, Anda tidak akan punya kesempatan untuk membalas. Datanglah ke Yang Mulia sekarang. Bab 709, Instakill. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Bagaimana ini bisa terjadi? Tiba-tiba, semua orang mendapati diri mereka menatap semua yang ada di hadapan mereka dengan tercengang. Serangan tunggal oleh Raja Berdaulat Guntur tadi. Bahkan jika itu adalah makhluk kuat dari alam surgawi tingkat 7, tidak mungkin mereka bisa menahannya. Bagaimana mungkin orang ini melakukannya? Liu Qiangwei merasa seolah-olah sepasang tangan tak terlihat menamparkan wajahnya dengan marah. Sejak awal, dia tidak memiliki banyak harapan dari pria bernama Lin Fan ini. Namun, kenyataan telah mengajarinya kebenaran pahit tentang bagaimana berperilaku seperti manusia yang baik. Tidak sederhana. Orang ini tidak sederhana. Mungkinkah orang yang ditemukan oleh Qiu Yue ini akan mampu menekan Raja Berdaulat Guntur? Lai Baizhan berkomentar dengan heran. Pemimpin kelompok, itu tidak mungkin. Kita berdua tahu seberapa kuat Raja Guntur berdaulat. Tepat saat seorang anggota kelompok 100 pertempuran membantah kata-kata itu, adegan berikutnya membuatnya merasa seolah-olah ada lengan tak terlihat yang mencengkeram tenggorokannya dan mencekiknya, membuatnya tidak dapat menyelesaikan kalimatnya. Siapa dia sebenarnya?
Tidak ada yang tahu dari mana anggota kelompok 100 pertempuran ini bisa mendapatkan kekuatan untuk langsung berdiri tegak. Cambuk guntur panjang di tangan Lin Fan tampaknya dipenuhi dengan pikirannya sendiri saat bergerak seperti naga dan ular, melilit erat di sekitar tenggorokan Raja Guntur Berdaulat. Raja Guntur Berdaulat kemudian diseret tepat di depan wajah Lin Fan. Jingan, kau mencari kematian. Raja Guntur Berdaulat dipenuhi dengan amarah yang tak terbatas di dalam hatinya saat ini. Di telapak tangannya, petir berderak saat Dewa Guntur menerkam ke arah Lin Fan. Jika Yang Mulia mengatakan bahwa kau tidak akan mendapat kesempatan untuk melawan, kau tidak akan melakukannya. Bunuh. Mengaktifkan kesadarannya, pedang kehendak yang tajam keluar dari kehampaan dan mencabik lengan Raja Berdaulat Guntur. ARGH. Raja Berdaulat Guntur berteriak dan wajahnya berubah sangat mengerikan. Tidak disangka kekuatan orang ini akan setinggi ini. Berlututlah untuk Yang Mulia. Lin Fan merentangkan telapak tangannya saat kekuatan yang tangguh menekan kepala Raja Berdaulat Guntur. Kekuatan yang tak terbatas muncul dan menyapu seluruh dunia. Beraninya kau mempermalukan Raja Berdaulatmu. Matilah untuk Raja Berdaulatmu di sini. Raja Berdaulat Guntur mengirim pukulan ke arah dada Lin Fan. Bam, ini tidak bagus. Dia telah dipukul oleh Raja Berdaulat Guntur. Pada saat itu, wajah semua orang langsung pucat pasi. Awalnya, mereka mengira orang ini akan memiliki kesempatan untuk menekan Raja Guntur Berdaulat. Namun, tepat pada saat ini, mereka menemukan bahwa pukulan balasan dari Raja Guntur Berdaulat telah mengenai orang ini dengan tepat. Dia terlalu percaya diri. Bagaimana dia bisa seyakin ini? Kekuatan penghancur Raja Guntur Berdaulat begitu kuat. Pukulan tunggal itu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat sehingga bahkan ras raksasa atau Vajra tidak akan mampu bertahan. Saat Liu Qiangwei melihat pemandangan ini, wajahnya langsung berubah. Harapan awalnya telah lenyap sepenuhnya. Tepat pada saat ini, situasi lain terjadi. Raja Guntur Berdaulat, berhentilah melawan sekarang. Pukulanmu ini hanya seperti goresan bagi Yang Mulia. Berlututlah di hadapan Yang Mulia. Lin Fan terkekeh dingin. Kondisi tubuh fisiknya saat ini adalah kondisi surgawi tingkat 8. Bunyi dentuman. Sejumlah besar kekuatan disalurkan turun dari kepala Raja Guntur Berdaulat sekali lagi. Tidak dapat menahannya, dia jatuh terduduk dengan keras ke tanah, menyebabkan sejumlah besar energi itu berpindah. Bam, bam, tanah mulai retak saat paku-paku tanah melesat, seolah-olah seluruh bumi akan runtuh sekarang juga. Pada saat ini, satu-satunya perasaan yang bisa dirasakan Liu Qiangwei adalah pipinya memerah karena malu. Saat dia mengatakan apa yang dia katakan sebelumnya, dia langsung mendapat satu tamparan keras di wajahnya, tanpa ada kesempatan untuk bereaksi sama sekali. Semua orang dari Partai Mawar menatap pemimpin kelompok mereka dan tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat atau dua. Mereka menyadari bahwa ini tampaknya menjadi hari yang sial bagi pemimpin kelompok mereka hari ini. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia hanya akan mengalami nasib buruk. Adapun Partai 100 Pertempuran, mereka begitu tercengang hingga tidak bisa berkata-kata. Sangat kuat, ini terlalu kuat. Sejak kapan ada keberadaan yang begitu kuat di dalam tanah yang dijaga? Bagaimana mungkin Qiu Yue mencari bantuan dari makhluk yang begitu kuat? Aku tidak tahu, tapi yang ingin ku ketahui adalah mengapa makhluk sekuat itu sama sekali tidak dikenal sampai sekarang. Yang Mulia telah mengatakannya. Kau pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali. Sekarang, apakah kau percaya padaku? Lin Fan tersenyum tenang, seolah-olah ini adalah sesuatu yang sangat normal yang sedang terjadi. Hal terkutuk, Raja yang berdaulat akan membunuhmu. Raja Berdaulat Guntur sama sekali tidak menduga hal ini akan terjadi padanya, saat ia berteriak dengan suara melengking. Dorong, di dalam kehampaan, pusaran hitam tiba-tiba muncul. Pusaran ini memelihara sejumlah besar kekuatan. Semua orang mengangkat kepala dan memperlihatkan ekspresi ketakutan. Di dalam pusaran itu, mereka bisa merasakan kekuatan yang sangat dahsyat memancar darinya. Bajingan, matilah untuk Raja Berdaulatmu di sini. Raja Berdaulat Guntur meraung saat pusaran hitam di kehampaan mulai bergerak bersama kilat. Dari sana, petir yang tebal dan ganas turun dari surga dan menghantam Lin Fan. Itu tornado guntur. Tidak kusangka Raja Berdaulat Guntur memiliki keterampilan yang begitu hebat di bawah kendalinya. Saat Lai Baizhan melihat petir itu, wajahnya langsung berubah. Tornado guntur setara dengan bencana surga.
Jika surga ingin menciptakan Dao sendiri, ia harus mengalami bencana. Saat ini, petir yang diciptakan oleh Raja Berdaulat Guntur adalah bencana surga. Lin Fan menatap petir yang turun dari langit dengan penuh kenangan. Namun, semua ini tidak menjadi masalah bagi Lin Fan sekarang. Makhluk hidup terkutuk, waktunya kau mati. Raja Berdaulat Guntur tertawa dingin. Tawa itu menyeramkan dan mengerikan. Namun, wajahnya tiba-tiba berubah. Lin Fan mencengkeram bagian belakang kepala Raja Berdaulat Guntur dan mengangkatnya tegak lurus menghadap petir yang datang. Raja Berdaulat Guntur menjerit kesakitan saat asap hitam mengepul dari tubuhnya. Sekarang, tidakkah kau pikir kau benar-benar bodoh? Jelas, kau tahu bahwa kau terjebak di tangan yang mulia, tetapi kau memilih untuk bermain dengan Guntur. Pada akhirnya, siapa yang harus mengambilnya sendiri? Lin Fan menghela napas, tidak tahu harus berkata apa lagi. Hina, tak malu. Raja Berdaulat Guntur tidak menyangka orang ini cukup licik untuk menggunakannya sebagai kambing hitam. Semua orang dari 100 Battle Party dan Rose Party benar-benar tercengang. Mereka tidak menyangka hal-hal akan berubah seperti itu. Misi tentang Sovereign King Thunder yang merupakan Heaven Tiered Middle Graded. Apa masalahnya? Lin Fan bertanya kepada anggota 100 Battle Party. Tangkap kembali Sovereign King Thunder hidup-hidup. Oh, aku bisa membawanya kembali hidup-hidup. Benar, pada saat ini, Lin Fan menoleh untuk melihat Sovereign King Thunder sebelum tersenyum dingin. Sovereign King Thunder meledak dengan setiap kekuatan terakhir yang dimilikinya. Pada saat yang sama, kekuatan di dalam tubuhnya bergemuruh dengan ganas. Namun, dia ditekan oleh telapak tangan itu di dahinya, dan tidak ada yang bisa dia lakukan sama sekali. Tiba-tiba, wajah Sovereign King Thunder berubah. Berani sekali kau, seolah-olah kekuatan, surga, roh esensi, dan ramuan universal di tubuhnya tidak lagi berada di bawah kendalinya. Raja Berdaulat Guntur mendapati semuanya tertarik ke tubuh makhluk hidup ini. Wajahnya benar-benar mengerikan saat ini. Raja Berdaulat Guntur, kurasa kau hanya kurang beruntung bertemu dengan Yang Mulia. Namun, demi misi ini, aku tidak akan mengambil nyawamu. Pohon parasol mistis Lin Fan di dalam dirinya mulai bekerja keras. Dalam sekejap mata, kekuatan, surga, dan roh esensi, dan lain-lain di dalam tubuh Raja Berdaulat Guntur semuanya diekstraksi keluar. Ding, poin pengalaman plus 800.000. Bajingan, aku akan membunuhmu. Tiba-tiba, Raja Berdaulat Guntur mendapati tubuhnya bahkan tidak memiliki sedikit pun kekuatan, seolah-olah dia adalah makhluk cacat. Hehe, Lin Fan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, seolah-olah sedang menyeret seekor anjing mati, Lin Fan menarik Raja Guntur. Berdaulat di tangannya dan berjalan menuju kelompok 100 pertempuran. Biksu botak, aku akan meninggalkan makhluk ras kuno lainnya untukmu. Kata Lin Fan. Ya, terima kasih, dermawan. Saat Pendeta Sakya mendengar ini, dia dipenuhi dengan kegembiraan. Langsung melompat kegirangan, tubuhnya ditutupi dengan cahaya keemasan saat dia mulai mereformasi pasukan ras kuno itu dengan ekspresi yang baik hati. Semua orang dari kelompok 100 pertempuran sedang menonton dengan mulut ternganga saat ini. Tidak disangka bahwa Raja Guntur Berdaulat yang tak tertandingi dan perkasa akan ditekan oleh manusia di hadapan mereka begitu saja. Jika mereka tidak menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri, mereka tidak akan mempercayainya sama sekali. Pada saat ini, orang-orang yang paling sedih saat ini tidak lain adalah kelompok Mawar. Hahe, Liu Qiangwei melihat semua yang ada di hadapannya. Seolah-olah dia tidak berhasil bernapas dengan benar, dia pingsan. Pemimpin kelompok, para anggota Rose Party mulai mendukung pemimpin parti mereka bersama-sama. Mereka tahu mengapa pemimpin parti mereka bereaksi seperti itu. Tidak disangka dia akan membiarkan makhluk sekuat itu lepas darinya begitu saja. Dan bukan hanya itu, dia hanya menghabiskan 10.000 poin kontribusi. Bab 710, wanita di kiri dan kanan, keindahan di sekitarnya. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Binatang, Raja Berdaulat Guntur berteriak sekuat tenaga. Kekuatan di dalam tubuhnya kosong sekarang, dan surganya dicuri tepat di depan matanya. Sekarang, dia tidak lebih dari seorang prajurit ras kuno yang sedikit lebih kuat. Dia praktis sampah pada saat ini. Ya, Lin Fan mengayunkan lengannya, dan seutas tali membentuk jerat di leher Raja Berdaulat Guntur.
Dia seperti anjing liar yang sedang dituntun sekarang. Semua orang benar-benar terperangah. Mereka tidak berani percaya bahwa Raja Berdaulat Guntur yang Maha Kuasa dan tak tertandingi akan jatuh begitu saja, tanpa bisa melawan sama sekali. Siapa sebenarnya pria ini? Saatnya menagih pembayaranku. Memimpin Raja Berdaulat Guntur, Lin Fan berjalan menuju Qiyue. Banyak terima kasih atas penyelamatanmu, dermawan. Atas nama seluruh kelompok pertempuran 100, aku berterima kasih padamu, dermawan. Lai Baizhan tidak pernah menyangka bahwa seluruh kelompoknya bisa lolos dari tangan Raja Guntur Berdaulat hidup-hidup. Bagi mereka, Raja Guntur berdaulat bagaikan gunung yang tidak bisa mereka lewati sama sekali. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Kau tidak perlu memanggilku dermawanmu. Ini hanya transaksi. Lin Fan melambaikan tangannya. Masalah yang berbeda tidak seharusnya dikaitkan bersama. Sial, tidak mudah mendapatkan 10.000 poin kontribusi ini. Qiyue menjelaskan masalah itu sebagaimana adanya kepada pemimpin kelompoknya. Setelah mendengarnya, wajah Lai Baizhan dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Tidak disangka bahwa makhluk sekuat itu akan disewa hanya dengan biaya 10.000 poin kontribusi. Betapa tidak masuk akalnya ini. Dermawan, 10.000 poin kontribusi terlalu sedikit. Aku bersedia membayarmu setengah dari seluruh poin kontribusi kelompok kita sebagai kompensasi. Lai Baizhan menawarkan dengan niat baik. Apa yang kau lakukan? Jika aku bilang 10.000, maksudku 10.000. Apa kau mencoba mempermalukan profesionalismeku? Lin Fan merasa seolah-olah pihak lain sedang meremehkannya. Setelah sekian lama menapaki dunia tinju, Lin Fan selalu menjadi orang yang menepati janjinya. Dia tidak pernah meminta harga yang mahal. Berapapun yang dia minta, itulah yang akan dia terima. Tidak, aku sama sekali tidak bermaksud mempermalukan profesionalismemu. Lai Baizhan menepisnya dengan tergesa-gesa. Pada saat yang sama, Lai Baizhan sedikit bingung. Yang dia pikirkan hanyalah bahwa 10.000 poin. Kontribusi terlalu sedikit dan ingin memberi lebih banyak, itu saja. Bagaimana bisa sampai mempermalukan dan semacamnya? Baiklah, baguslah kau tidak punya niat seperti itu. Sekarang, serahkan 10.000 poin kontribusi. Lin Fan merasa waktunya hampir habis sekarang. Ia harus mendapatkan 10.000 poin kontribusi ini dan bergegas membentuk kelompok, sehingga ia bisa mulai menerima misi dan menuju puncak hidupnya dari sana. Melihat makhluk yang kuat seperti itu, Lai Baizhan tentu ingin menghabiskan lebih banyak waktu untuk membangun hubungan yang lebih baik dengannya. Jika ia mengenal seseorang sekuat dirinya, ia bisa meminta bantuan dari pihak lain untuk beberapa misi berbahaya di masa depan. Setelah menerima 10.000 poin kontribusi, Lin Fan diliputi kegembiraan di dalam hatinya. Ini adalah perjalanan yang penuh gejolak untuk mendapatkan 10.000 poin kontribusi ini. Biksu botak, apakah kau sudah selesai? Lin Fan melihat ke kejauhan dan berteriak kepada biksu botak itu. Lin Fan sama sekali tidak peduli dengan para prajurit ras kuno ini. Tidak peduli apapun, setelah dia memakan bagian terbesar dari pay itu, dia harus memberikan sedikit potongan pada biksu botak itu. Kalau tidak, dia akan menangis lagi. Dermawan, selesai. Pendeta Sakya menjawab dengan gembira. Dia telah mengubah cukup banyak makhluk ras kuno kali ini. Sejak saat itu, keyakinan di dalam surganya akan semakin kuat. Memang, mengikuti Dermawan Lin akan membawa banyak manfaat baginya. Pemimpin kelompok, haruskah kita pergi dan mencari bantuan dari kelompok lain? Pada saat ini, para anggota kelompok Mawar bertanya dengan ekspresi tidak wajar di wajah mereka. Awalnya, makhluk kuat ini akan membantu mereka dengan misi mereka. Namun, karena kekhawatiran mereka yang tidak semestinya atas latar belakangnya, mereka menolaknya. Namun, setelah menyaksikan semuanya, Liu Qiangwei menyesal sekarang. Jika dia tidak menolaknya, misi mereka pasti sudah lama selesai. Tidak ada gunanya sekarang. Liu Qiangwei menggelengkan kepalanya dan menunjukkan ekspresi kecewa. Kalau saja dia mempercayai mereka sejak awal, segalanya akan berbeda sekarang. Pemimpin kelompok, bagaimana kita tahu kalau kita tidak mencobanya? Aku akan memohon pada mereka. Gadis bertampang Lolita itu menggertakkan giginya dan berkata, di awal di Guarded Ground, dialah yang memperingatkan pemimpin kelompoknya untuk berhati-hati. Namun, sekarang dia telah menyaksikan kekuatannya di depan matanya sendiri. Dia tentu saja mengerti bahwa dia telah kehilangan seorang dewa. Jika mereka gagal dalam misi saat ini,
itu akan menjadi pukulan yang tak terbayangkan bagi Rose Party. Meskipun Guarded Ground adalah tempat di mana semua makhluk hidup berdampingan dengan aman, persaingannya sangat ketat. Tong Han, Liu Qiangwei ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menelan kembali kata-katanya. Akhirnya, dia mendesah tak berdaya. Tepat saat Lin Fan dan Pendeta Sakya bersiap untuk pergi bersama kelompok 100 pertempuran, seorang cewek dengan wajah kekanak-kanakan muncul di hadapan Lin Fan. "Oh, kalian berdua." Saat Lin Fan melihat siapa yang muncul, dia menyeringai. Alisnya kemudian berkerut karena dia diam-diam gembira tentang hal ini. Cewek-cewek ini pasti menyesali keputusan mereka sekarang. Sejak mereka menyaksikan tindakan brengsek seperti ini oleh Yang Mulia, mereka pasti menyesal telah kehilangan makhluk yang kuat seperti Yang Mulia. Tong Han sedikit canggung sekarang. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan menatap Lin Fan, "Apakah kami dari kelompok Mawar masih bisa menyewamu?" "Oh, kamu ingin menyewaku?" Lin Fan terkekeh sementara matanya bergerak-gerak. Dia harus memeriksa gadis ini dengan benar, bertanya-tanya bagaimana cewek-cewek dari ribuan ras ini bisa tumbuh seperti itu. Tong Han ini adalah seseorang dari ras rubah. Ekor berbulunya bergoyang di belakang punggungnya sementara pakaian tipis yang dikenakannya hampir meledak karena sosoknya yang menggairahkan. "Ya," Tong Han menganggukkan kepalanya dengan ekspresi penuh harap. Pada saat ini, Liu Qiangwei dan yang lainnya juga muncul dari kekosongan yang dalam. Liu Qiangwei tampak sangat malu karena dia tidak berani menatap langsung ke wajah Lin Fan. Dermawan, menolong orang lain adalah suatu kebajikan. Berdasarkan pendapat biksu malang ini, jantung Pendeta Sakya berdebar kencang saat ini. Namun, dia tetap memasang wajah datar. "Diam, biksu botak. Awalnya, Yang Mulia hanya bermaksud untuk mendapatkan 10.000 poin kontribusi. Namun, sekarang setelah 10.000 poin kontribusi itu ada di tanganku, aku tidak memerlukan poin kontribusi lagi. Namun, mengingat fakta bahwa kalian semua adalah gadis yang lembut dan penurut, Yang Mulia tidak merasa terlalu senang untuk menolak kalian. Namun, Yang Mulia merasa sedikit lelah dari pertarungan dengan Raja Guntur berdaulat sebelumnya. Saat ini, seluruh tubuhku terasa sakit dan aku ingin istirahat yang cukup." Pikiran Lin Fan bergerak dan sebuah kursi sedan mewah terbentuk di udara tipis. Dia kemudian melompat ke atasnya dan berbaring dengan tangan terbuka lebar. Niatnya jelas, Yang Mulia lelah dan butuh pijatan. Namun, para anggota Partai Mawar ini tidak berhasil menangkap niatnya selama 1 atau 2 saat. Mereka berdiri di sana bertanya-tanya apa yang diinginkan pihak lain. Melihat para gadis dari Partai Mawar, alis Lin Fan berkerut sejenak. Bukankah cewek-cewek ini terlalu tidak tahu apa-apa tentang dunia luar? Saat Pendeta Sakya melihat pemandangan ini, dia terbatuk pelan. Dermawan Lin terlalu memaksakan diri sebelumnya dan sekarang lengan dan kakinya sakit. "Kurasa dia perlu sedikit dipijat, tidakkah kau berpikir begitu, Dermawan Lin?" "Tentu." Lin Fan menganggukkan kepalanya tanda setuju dengan Pendeta Sakya. Sekarang Pendeta Sakya telah menjelaskan semuanya dengan sangat jelas. Jika para anggota Partai Mawar masih tidak tahu apa maksudnya, mereka akan benar-benar hidup sia-sia. Tong Han berjuang sedikit dalam hatinya. Namun, dia maju dan meletakkan salah satu kaki Lin Fan di atas kedua kakinya saat dia berlutut. Tangannya yang lembut itu mulai memijat. "Tidak buruk, tidak buruk. Teknikmu lumayan. Tidak disangka teknik gadis ini akan sehebat ini." Lin Fan tidak bisa tidak menikmatinya sepenuhnya. Meskipun dalam hati mereka enggan, para anggota Partai Mawar tetap harus membantu dan melanjutkan demi partai mereka. Akhirnya, 3 anggota partai lainnya maju seperti Tong Han dan memijat lengan dan kaki lainnya. Perasaan saat ini adalah sesuatu yang telah lama ditunggu-tunggu Lin Fan. Sejak dia memasuki dunia suci kuno, dia belum pernah mengalami perawatan yang begitu menyenangkan. Sekarang setelah dia mengalaminya sekali lagi, itu masih sangat menyenangkan. "Tidak buruk, tidak buruk. Lengan Yang Mulia perlahan-lahan pulih. Kurasa tidak akan ada masalah besar bagiku untuk membantu kalian. Kau di sana, siapa namamu?" "Benar, Liu Qiangwei." Kepala Yang Mulia terasa sedikit pusing. "Kemarilah dan pijat kepalaku." Petik 2. Lai Baizhan itu di sana, Yang Mulia merasa tidak nyaman demi menyelamatkan kalian. "Suruh 4 orang untuk mengangkat tandu ini dan menggendongku." Perintah Lin Fan. Saat dia mendengar ini, Lai Baizhan sama sekali tidak ragu. Bahkan, dia sendiri yang maju lebih dulu. "Baiklah, ayo kita pergi."
Lin Fan sangat senang dengan situasi ini sekarang. Dia kemudian melambaikan tangannya ke depan dan memberi isyarat agar mereka bergerak ke arah misi Rose Party. Hai, begitulah kehidupan menjadi tuan tanah. Lin Fan berbaring di sana dan mengakui dengan gembira. Dermawan, biksu malang ini juga merasa sedikit sakit. Melihat betapa Lin Fan menikmati dirinya sendiri, Pendeta Sakya tidak dapat menahan diri untuk tidak berkomentar dengan rasa iri. Sakit pantatmu, kau tidak perlu melakukan apapun. Yang perlu kau lakukan hanyalah melindungiku dari samping. Lin Fan menjawab, baiklah. Pendeta Sakya menjawab dengan lesu. Jika ada orang dari daerah terjaga yang melihat ini, mereka pasti akan memuntahkan darah. Mereka semua sibuk berkultivasi untuk meningkatkan kondisi kultivasi mereka. Siapa yang tahu berapa banyak rasa sakit dan cobaan yang harus mereka tanggung. Namun, pria ini bersenang-senang. Wanita di kiri dan kanannya sementara dijaga oleh lebih banyak wanita cantik. Sungguh kehidupan yang patut diirikan.